Di tengah kota porak-poranda yang berdebu, seorang pencuri kabur pontang-panting. Bukan pahlawan, bukan orang terpilih. Cuma pencuri profesional tak tahu malu bersertifikat jalanan bernama Cenyang. Dan kini, penjahat malang ini lari seperti dikejar semua penagih utangnya. Di belakangnya, ada mutan mirip dinosaurus dan sekumpulan fan club zombie yang jelas-jelas ingin menjadikannya santap malam. Seriusan nih, teriaknya sambil ngibrit. 5 menit yang lalu, dia masih asyik dengan dunianya sendiri, tak mengusik urusan siapapun. Kini, dia terlempar ke dunia kiamat, tanpa instruksi, tanpa peta, dan yang pasti, tanpa opsi pengembalian dana. Seekor zombie meraung mengerikan, matanya yang menyala tertuju padanya. Seolah-olah, dia adalah camilan edisi terbatas terakhir di dunia. Lalu, seekor zombie meluncur maju. Iya, meluncur. Tekelnya sempurna. Sejak kapan para zombie dapat pelatihan tempur? Pencuri itu menjerit panik dan jatuh tersungkur. Mulutnya penuh debu. Otaknya mendadak error. Tunggu, mereka memasang jebakan. Zombie-zombie ini punya taktik. Hebat. Aku terlempar ke dunia di mana mayat hidup pun lebih pintar dari beberapa orang yang kukenal. Sebuah pikiran mengerikan menyelinap masuk. Apa dia akan jadi orang yang tersingkir paling cepat dalam sejarah? Namun, saat rasa putus asa mulai mencekiknya, dia melihatnya. Asap, kepulan asap masakan di kejauhan. Seketika, otak pencurinya langsung bekerja. Ada manusia, berarti ada tempat berlindung. Ada tempat berlindung, berarti ada perdagangan. Perdagangan berarti keuntungan. Dan keuntungan adalah agamanya. Aku harus bisa sampai ke tempat itu. Aku harus sampai! Gumamnya sambil memacu diri lebih kencang, lalu langsung tersandung batu. Tentu saja, takdir memang benci pencuri yang terlalu percaya diri. Dia terguling-guling di tanah sambil berteriak lebay, sampai wajahnya mendarat mulus di tanah. Bahkan, sebelum dia sempat berdiri, seekor zombie sudah menjulang di atasnya, meneteskan liur. Mata Cenyang berkaca-kaca. Aku bersumpah, kalau aku selamat dari sini, aku bakal pensiun dari petualangan antar dimensi acak ini. Zombie itu mengaum dan melompat. Dor, sebuah tembakan futuristik memecah kekacauan. Pelurunya melesat membelah udara. Tengkorak zombie itu pecah berkeping-keping di tengah serangannya. Jasadnya ambruk tepat di atas si pencuri, menindihnya hingga sesak napas dan membuatnya trauma secara emosional. Aku hidup, gumamnya dari bawah jasad itu. Terdengar lebih banyak suara tembakan menggema. Tepat, tenang, dan telak. Satu persatu, para zombie itu tumbang. Tembakan jitu di kepala, hasil kerja seorang profesional. Dan seperti yang kita tahu, dalam cerita manapun, orang yang menyelamatkan tokoh utama pria hampir selalu seorang gadis cantik. Itu sudah seperti hukum alam. Sebuah bayangan menaunginya. Lalu terdengar sebuah suara. Berapa lama kau mau memeluk zombie itu? Dia mendongak. Rambut merah panjang, mata yang dingin, dan senapan runduk besar di bahunya. Cantik dan sangat-sangat berbahaya. Pencuri itu buru-buru menyingkirkan jasad itu. Seolah jasad itu baru saja menghina leluhurnya. Kami nggak akrab kok. Sumpah. Dia berdiri, langsung beralih ke mode warga sipil tak berbahaya, dan memasang senyum paling polos. Terima kasih banyak sudah menyelamatkanku. Laras senapannya menekan dahinya. Nama, angkat tangan. Sekarang, naluri jalanannya langsung aktif. Namaku Cenyang penjintas profesional. Dia menyipitkan mata. Kenapa kau tiba-tiba muncul di dekat camp kami? Dia tertawa gugup. Oh, kau tahu. Salah belok antar dimensi. Hal yang biasa terjadi. Aku dengar kau bergumam soal perjalanan antar dunia. Dia membeku. Dalam hati dia merutuk. Gawat, aku kebanyakan ngomong lagi. Suasana jadi hening. Gadis itu sedikit menyesuaikan senapannya. Bicara atau kutembak. Lalu, dia berhenti. Hidungnya kembang kempis. Ada aroma aneh di udara. Sesuatu yang pedas, gurih, dan lezat. Matanya beralih ke tas Cenyang. Apa isi tasmu? Cenyang langsung merasakan perubahan suasana. Tingkat ancaman menurun. Peluang meningkat. Sisi pencuri dalam dirinya bangkit sepenuhnya. Perlahan, dengan cengiran licik, dia mengeluarkan bungkusan kecil berwarna merah dari tasnya. Isinya, camilan pedas. Aku baru mau memakannya, katanya santai. Sebelum peliharaan zombiemu itu menggangguku, gadis itu menatapnya dengan tidak percaya. Di dunia yang hancur ini, makanan sungguhan lebih langka daripada kebaikan. Warna merahnya yang cerah terlihat mencurigakan. Apa ini beracun? Apa ini beracun? Cenyang mengangkat bahu. Kalau memang beracun, kita akan tahu bersama. Berani, penuh perhitungan, sedikit gila, tapi strategis, pikir gadis itu. Dia sudah tidak makan selama 2 hari. Perutnya mengkhianatinya dengan bunyi keroncongan yang nyaring.
Akhirnya, rasa lapar mengalahkan harga dirinya. Dia merebut bungkusan itu dari tangannya. Silakan, ucap si pencuri dengan enteng. Persis seperti pedagang yang tahu kapan harus mengambil kesempatan. Gadis itu menggigitnya. Matanya langsung terbelalak. Sensasi rasa meledak-ledak di mulutnya. Asin, pedas, gurih. Cita rasa yang sesungguhnya. Di dunia yang hanya tersisa makanan sisa dan kelaparan, camilan ini adalah sebuah kemewahan. Dia terpaku karena kaget. Dan Cenyang, yang mengamatinya dengan saksama, tersenyum. Sebuah senyum penuh arti. Karena di dunia kiamat ini, bukan uang yang berkuasa, bukan pula senjata, melainkan makanan. Dan pencuri ini baru sadar bahwa dia mungkin bukan orang terlemah di sini. Dia mungkin yang terkaya. Adegan berganti. Kilas balik. Belum lama ini yang disebut penyintas kiamat ini tidak sedang bertahan hidup dari apapun. Chen yang hanyalah seorang budak korporat biasa menatap kosong ke layar komputer yang menyala selama 8 jam sehari. Klik ketik senyum palsu pada atasan. Ulangi. Seorang budak upahan profesional. Lalu pada suatu sore yang indah, dan menghancurkan hidup dia dipecat. Begitu saja tanpa peringatan, tanpa ampun. Hanya kami menghargai kontribusi Anda. Terjemahannya silakan menghilang. Dia berjalan keluar dari gedung kantor sambil memegang sebuah kotak kardus berisi semua harta dunianya. Sebuah keyboard, sebuah cangkir, beberapa makanan ringan. Pencuri itu bahkan belum menjadi pencuri. Dia hanya seorang pengangguran. Kembali ke apartemennya yang kosong, dia duduk di lantai dan mulai membongkar barang. Saat itulah keadaan menjadi aneh. Di dalam sekotak makanan ringan yang dipesannya secara online, dia menemukan sebuah cincin, polos biasa saja. Bahkan terlihat murahan. Hebat, gumamnya. Bahkan, makanan ringanku sekarang memberiku hadiah misterius. Rasa penasaran, menak. Dia mengambilnya, menyelipkannya ke jarinya, dan seketika udara di sekitarnya menjadi error. Seperti kenyataan itu sendiri mengalami jeda sesaat. Suara statis digital berderak di sekelilingnya. Apartemennya terdistorsi, lalu lenyap. Dia mendapati dirinya berdiri di tanah terlantar yang hancur. Bangunan-bangunan rusak, keheningan total, udara busuk dan tepat di depannya. Seekor tikus mutan raksasa besar, mata merah menyala, gigi setajam pisau. Tikus itu menatapnya. Dia menatapnya balik. Ini bukan ruang tamuku. Makhluk itu menggeram dan merayap mendekat. Chen yang perlahan menolehkan kepalanya dan melihat kerangka di dekatnya. Oh, menenangkan sekali. Tikus itu menerkam dalam teror murni yang membuat jiwa melayang. Dia berteriak, "Aku mau pulang." Cincin itu bersinar. Cahaya meledak di sekelilingnya. Sebuah pusaran energi menelannya utuh. Dan begitu saja dia terhempas kembali ke apartemennya, terbaring di lantai. Tepat di samping kotak kardus. Hening. Dia berkedip. Melihat sekeliling, menyentuh lantai masih di rumah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menatap cincin itu. Ini terlalu kuat, sampai-sampai ilegal rasanya. Otaknya mulai bekerja cepat. Pengalaman bertahun-tahun membaca komik, manhwa, novel, semuanya aktif sekaligus. Dunia kiamat, kelangkaan, kekurangan makanan, ketidakseimbangan sumber daya. Dan kemudian dia tersadar, di dunia kiamat, makanan tak ternilai harganya. Tapi hal-hal seperti emas, logam langka, teknologi masa depan mungkin tergeletak tak berguna. Sementara itu di dunianya makanan murah, teknologi mahal, perbedaan nilai, arbitrase, keuntungan. Jiwa pencuri di dalam dirinya resmi lahir pada saat itu. Jika aku menukar makanan modern yang murah dengan sumber daya masa depan, matanya berbinar. Aku tidak akan hanya bertahan hidup, aku akan mendominasi. Itulah hari di mana budak korporat itu berakhir dan pencuri antar dimensi lahir. Adegan kembali ke masa sekarang. Layla masih mengunyah, mata terpejam diliputi emosi oleh bumbu. Dalam hitungan detik, seluruh bungkusnya habis. Dia menatap bungkus kosong itu, seolah-olah baru saja melihat kebahagiaannya menghilang. Maaf, gumamnya pelan. Aku tidak bisa berhenti. Chen menanggapinya dengan santai. Tidak apa-apa. Di dalam hati, dia merayakannya. Kailnya terpasang, talinya aman. Sekarang, tarik dia. Dia dengan santai mengarang cerita. Aku dari sebuah organisasi, katanya dengan lancar. Kami punya banyak makanan, tapi kami butuh pasokan lain. Lela membeku. Sebuah organisasi dengan kelebihan makanan itu tidak pernah terdengar di tanah terlantar ini. Makanan di sini bukan mata uang. Ini adalah kekuatan. Dia menatapnya lagi, bukan sebagai pria lemah sembarangan, tapi sebagai brankas harta karun berjalan. Peluang bersinar di matanya. Aku bisa memandumu. Dia mengatakannya dengan cepat. Aku tahu daerah ini. Aku
Aku bisa membantumu menemukan apapun yang ingin kau perdagangkan. Dia sedikit mencondongkan tubuh. Yang aku inginkan hanyalah 15 bungkus stik pedas itu per bulan. Chen tetap memasang wajah datar. Di dalam hati dia berteriak, satu bungkus itu cuma uang receh. Tapi seorang pencuri sejati tidak pernah setuju terlalu cepat. Dia mengelus dagunya sambil berpikir, bukan, tidak mungkin. Tapi aku tidak bisa begitu saja mempekerjakan orang asing. Mode interogasi diaktifkan. Nama Lela. Jenis kelamin, dia langsung meledak. Apa kau buta? Dia mengangkat kedua tangannya untuk membela diri, hanya memverifikasi data umur dia ragu-ragu. 19. Dia menatapnya, lalu mencibir dengan dramatis. Tidak mungkin usiamu baru 19 tahun. Dia memberi isyarat dengan tidak jelas. Untuk seseorang yang dibesarkan di dunia kiamat, perkembangan tubuhmu sangat mencurigakan. Hening, keheningan yang berbahaya. Dia segera terbatuk lanjut. Mode profesional aku akan mempekerjakanmu. Gaji bulanan 15, bungkus stik pedas. Lela mengepalkan tangannya dengan gembira, matanya berbinar. Maka dia langsung mengatakannya tanpa ragu-ragu. Chen mengangguk pelan, lalu bertanya dengan tenang. Apa pernah terlintas di benakmu untuk menghabisiku dan mengambil semua makananku? Jia Mendengus. Aku tidak bodoh. Dia menatap lurus ke matanya. Satu kali makan kenyang itu hanya sementara. Pemasok makanan itu permanen. Sang pencuri tersenyum. Gadis pintar. Dia menyukainya. Kesepakatan selesai. Lela berbalik. Saatnya bergerak. Chen merapikan tasnya. Sekarang resmi menjadi bosnya. Tunjukkan jalannya. Dan begitulah seorang penembak jitu yang kelaparan dan pencuri antar dimensi membentuk kemitraan. Paling berbahaya di dunia kiamat. Yang satu punya peluru, yang lain punya makanan ringan, dan bersama-sama mereka akan merampok dunia. Kiamat ini sampai habis. Setelah berjalan singkat melewati jalanan yang rusak dan reruntuhan logam berkarat, Lela akhirnya berhenti dan menunjuk dengan bangga ke arah sekelompok bangunan yang runtuh. Ini, kampku? Lalu dia mengatakannya seolah-olah itu adalah sebuah komunitas mewah berpagar. Chen berkedip. Distrik tikus kelabu. Dia melihat bangunan yang setengah runtuh, terpal robek, pipa-pipa terbuka. Dan orang-orang menatapnya seolah dia adalah makan malam mereka. Distrik D. Dia bergumam dalam hati. Ada A, B, dan C sebelum ini. Baginya tempat ini terlihat lebih buruk dari daerah kumuh. Tapi sang pencuri dengan cepat menelan kekecewaannya. Tidak ada keluhan, tidak ada menghakimi. Di mana ada kondisi yang buruk, di situ ada barang berharga yang terabaikan. Dan barang berharga yang terabaikan adalah keahliannya. Saat mereka berjalan lebih dalam ke dalam kamp, para penyintas mengawasinya dengan cermat. Mata yang tajam, wajah yang curiga, tangan selalu dekat dengan senjata. Tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang melambai. Ini bukan lingkungan tempat tinggal. Ini adalah zona bertahan hidup. Lela memperhatikan sedikit ketegangannya. Mereka hanya berhati-hati, katanya dengan tenang. Orang luar biasanya berarti masalah. Chen mengangguk. Bisa, dimengerti. Aku juga tidak percaya pada orang yang tidak membawa makanan ringan. Dia membawanya ke sebuah tempat perlindungan kecil darurat yang terbuat dari lempengan logam dan beton bekas. Ini tempatku. Dia mendorong pintu logam itu hingga terbuka. Sekarang pencuri kita sebagai manusia tak tahu malu merasakan sedikit percikan kegembiraan. Diundang ke rumah seorang gadis cantik dalam sebuah manhwa. Ini entah pengembangan karakter atau pertanda buruk. Pintu logam itu berderi terbuka dan kegembiraannya langsung sirna. Ruangannya kecil dan kosong. Dindingnya mengelupas. Ada noda karat, satu ranjang tipis, sebuah meja yang sepertinya kalah melawan gravitasi. Wajahnya membeku di tengah senyuman. Dia berusaha sangat keras untuk bersikap sopan. Gaya hidupmu sangat minimalis. Lela mengabaikan kengeriannya yang nyaris tak tersembunyi. Duduk. Dia menuangkan secangkir air untuknya. Lalu dengan sedikit rasa bangga, dia berkata, jangan meremehkan distrik tikus kelabu deh. Bahkan burung pipit kecil pun memiliki semua organnya. Dia menyerahkan cangkir itu kepadanya. Chen mengangguk dengan hormat. Dalam hati, burung pipit ini kekurangan perabotan. Tapi dia menahan komentarnya. Mode bisnis. Lela menyilangkan tangannya. Jadi, apa yang ingin kau tukarkan? Nada suaranya penuh percaya diri. Selama kau memilikinya, aku bisa mendapatkannya. Chen menyesap air dengan tenang, lalu dengan santai berkata, emas dan perak. Hening. Lela menatapnya seolah dia baru saja meminta dinosaurus. Kenapa kau menginginkan sampah seperti itu, sampah? Si pencuri itu hampir tertawa terbahak-bahak sampah. Dia meremehkan sesuatu yang sangat berharga di zamannya. Rencananya sudah berjalan dengan sangat baik. Lela menjelaskan dengan sabar, sebelum bencana besar, emas itu berharga. Sekarang kau tidak bisa makan emas. Dia mengetuk meja. Makanan, air,
senjata. Itulah yang penting. Chen mengangguk pelan seperti bos yang bijaksana. Tepat sekali. Itulah mengapa kepercayaan itu penting. Dengan jeda dramatis, dia membuka resleting tas ransel besarnya dan membukanya lebar-lebar. Di dalamnya makanan ringan, minuman kaleng, mie instan, daging kemasan, vakum surga makanan modern. Lela terkesiap. Ketenangannya benar-benar hancur, seolah-olah dia sedang menatap museum peradaban yang terlupakan. Chen bersandar sedikit, menikmati reaksinya. Jika kesepakatan emas ini berhasil, katanya dengan lancar, 1/10 dari semua yang ada di tas ini adalah bonusmu. 1/10. Otaknya kesulitan untuk menghitung. Tangannya sedikit gemetar. Bahkan dia berpikir menukar makanan berharga dengan emas tak berguna itu. Gila! Tapi nada suara Chen menjadi tegas. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Dia bersandar di ranjang lipat dengan santai. Aku akan menunggu di sini. Dia mempertaruhkan segalanya. Tapi dia tidak menunjukkannya. Lela menegakkan tubuh, memegang tas itu. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaanmu, bos. Dia mengambil senapannya, berbalik, menatapnya untuk terakhir kali, lalu pergi. Pintu berderit menutup. Ruangan menjadi sunyi. Dan tiba-tiba sebuah beban berat menghantamnya. Satu tas penuh makanan ringan itu menguras 100 yuan terakhirnya. Kalau ini gagal, habislah dia. Benar-benar tamat. Dia merebahkan diri ke ranjang lipat yang reyot. Tanpa internet, tanpa sinyal ponsel, tanpa gangguan apapun, waktu terasa berjalan sangat lambat. Karena bosan, dia mulai mengamati dinding yang kumuh. Saat itulah, dia melihat sebuah kliping koran tua tertempel di dinding. Penasaran? Dia bangkit dan menghampirinya. Dia membaca judulnya dan langsung tertegun. Tahun 2235, jantungnya berdebar kencang. Artikel itu menggambarkan perang nuklir dahsyat. Puluhan ribu bom, separuh planet luluh lantak, kontaminasi genetik, mutasi, dan awal mula kemunculan zombie. Dia terus membaca. Satu persatu, kepingan teka-teki mulai tersusun. 1 jam kemudian, kebenaran yang mengejutkan itu mulai terpahami. Dia tidak berada di planet lain. Dia ada di planet biru. Planet biru miliknya hanya saja 200 tahun di masa depan. Bencana besar itu adalah bencana nuklir. Perang itu tidak hanya melenyapkan manusia, tapi juga mengubah planet ini selamanya. Lanskap tandus di luar sana adalah masa depan bumi. Lalu satu kesadaran terakhir menghantamnya. Dia tidak melakukan perjalanan antariksa. Dia melakukan perjalanan menembus waktu. Jadi, aku menjarah masa depan. Dia berbisik pelan. Dan jujur saja, itu kedengaran jauh lebih keren. Tepat saat otaknya hampir korslet karena penemuan itu, pintu berderit terbuka. Lela berdiri di sana dengan cengiran penuh percaya diri. Aku kembali, bos! Dia melemparkan tas yang dibawanya ke lantai. Bunyinya berdenting, berat, khas logam. Tidak banyak, katanya santai. Lagi pula, siapa yang mau mengoleksi sampah tak berguna? Chen bergegas maju, jantungnya berdebar kencang. Dia membuka tasnya. Dan rahangnya nyaris jatuh. Di dalamnya, tumpukan batangan emas murni berkilauan, bahkan dalam cahaya temaram. Bukan serpihan, bukan perhiasan, tapi batangan utuh. Seringai liar perlahan terukir di wajahnya, lalu tawanya meledak. Tak terkendali. Berhasil! Ini benar-benar berhasil. Rencananya, pertaruhannya, investasi 100 yuannya, semua terbayar lunas. Dia menatap emas itu seperti naga yang menemukan hartanya. Di dunia masa depan yang bobrok ini, emas hanyalah sampah. Tapi di zamannya, emas adalah harta karun. Harta karun yang sesungguhnya. Sang pencuri lintas waktu itu secara resmi telah merampungkan pencurian sukses pertamanya. Bukan dari seseorang, bukan dari bank, tapi dari waktu itu sendiri. Kembali di tanah tandus itu, Chen menatap isi tas seolah baru saja membobol realitas. Emas murni, batangan padat, bukan sepuhan, bukan imitasi. Sampah dari dunia kiamat adalah harta karun tak ternilai di dunianya. Matanya melebar, lalu dia mulai tertawa. Bukan tawa biasa, melainkan tawa khas dari cerita asal seorang penjahat. Dia mengambil satu batang emas dan memeluknya erat, seolah itu anaknya yang lama hilang. Kalau bukan karena dunia masa depan yang hancur ini, gumamnya, aku mungkin masih akan berdebat dengan customer service dan menghitung uang koin. Dia memutar batang emas di tangannya dengan dramatis. Selamat tinggal kemiskinan abadi. Halo, dominasi finansial. Asik. Ja, sebuah suara memecah perayaannya. Lela berdiri di sana. Senapan tersampir di bahu, menatapnya seolah dia sedikit gila. Dia menunjuk emas itu dengan dagunya. Makanan yang kamu kasih itu jauh lebih berharga dari semua itu. Tawanya seketika berhenti. Apa? Dia melanjutkan dengan santai.
Aku menukarnya sebagian. Jantung Chen berdebar kencang. Kamu. Apa? Leila mengangkat sebuah botol kecil. Di dalamnya ada cairan yang berpendar redup. Ramuan peningkat tingkat 1. Katanya ini tingkat rendah, tapi kemurniannya tinggi. Aman untuk disuntikan. Dia melangkah mendekat. Ekspresinya kini serius. Kamu cuma manusia biasa. Tanpa peningkat, zombie level rendah sekalipun bisa dengan mudah menghabisimu. Dia menyodorkan botol itu. Ini setidaknya memberimu kesempatan untuk melawan. Chen menatap ramuan itu. Jadi, dunia kiamat juga punya power up ya? Dia berdaham pelan, menegakkan postur tubuhnya. Tapi dia mengatakannya dengan penuh percaya diri. Meskipun begitu, tambahnya, sambil memasukkan botol itu ke sakunya. Aku menghargai niat baikmu. Leila menatapnya. Dia tahu pria itu menyembunyikan sesuatu, tapi tidak mendesaknya lebih jauh. Emas sudah di tangan dan ramuan pun didapat. Dia menutup resleting tasnya. Perdagangan pertama, sukses besar. Dia menyampirkan tas itu di bahunya. Aku akan kembali besok untuk membayar gaji bulananmu. Lalu dengan senyum santai, dia menambahkan, aku pergi. Dia berbalik dan berjalan santai. Seolah tasnya tidak berisi emas yang cukup untuk mengguncang ekonomi. Leila memperhatikannya pergi. Tanpa pengawal, tanpa rasa takut. Berjalan sendirian melintasi wilayah penuh zombie, tanpa gentar sedikit pun. Mencurigakan, sangat mencurigakan. Matanya melirik satu keping emas yang ditinggalkan pria itu dengan santai. Tidak berharga di sini. Dia sedikit menyeringai. Lagi pula, siapa di tanah buangan ini yang tidak punya rahasia? Mengabaikannya, dia mengeluarkan salah satu stik camilan pedas, lalu menggigitnya. Ekspresinya langsung melembut, lezat, hangat, nyata. Dia mengunyah sambil berpikir. Selama dia terus membawa ini, rahasianya bukan urusanku. Sementara itu, Chen yang bergerak melewati kota yang hancur dengan hati-hati. Dia menemukan sebuah gang sepi yang ditinggalkan, memastikan tidak ada yang melihat. Lalu perlahan mengangkat tangannya. Cincin diaktifkan, udara menjadi terdistorsi, realitas menjadi error seperti kode yang rusak. Cahaya meledak di sekelilingnya, dan dalam sekejap, dia menghilang dari tanah terlantar itu. Kembali ke apartemennya, kedipan digital yang familiar memudar. Dia sedikit terhuyung saat gravitasi kembali stabil. Hening, jantungnya berdebar kencang. Dia langsung berlutut. Dengan tangan gemetar, dia membuka resleting tas itu perlahan. Hati-hati, di dalamnya, batangan emas masih di sana. Nyata padat, tak tersentuh. Selama 3 detik penuh, dia hanya menatap, lalu dia tertawa terbahak-bahak lagi. Penuh kemenangan. Dia mengambil satu batang dan mengangkatnya ke udara. Masih ada di sini. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Ini nyata. Seringai percaya diri mereka di wajahnya. Yang perlu kulakukan hanyalah membawa ini ke toko emas untuk ditukar. Uang tunai kaya. Dia bersandar membayangkan dirinya bersantai di atas gunung uang. Cenyang serunya secara dramatis ke apartemennya yang kosong akan mencapai puncak kehidupan. Tapi kemudian dia berhenti. Pemeriksaan realitas. Terlalu banyak emas sekaligus mencurigakan. Pertanyaan polisi. Pajak. Dia harus bergerak cerdas. Pertukaran. Lambat. Tidak menarik perhatian. Kendalikan alirannya. Pencuri sejati tidak hanya mencuri harta karun, dia mencucinya dengan benar. Dia menyembunyikan emas itu dengan hati-hati di bawah tempat tidurnya, lalu bersandar padanya. Kegembiraan perlahan memudar menjadi pemikiran serius. Satu masalah besar masih tersisa. Bagaimana tepatnya dia harus menjelaskan dari mana semua emas ini berasal. Dia tidak bisa begitu saja bilang, "Oh, ya, aku merampok masa depan itu tidak akan berjalan dengan baik." Matanya kembali melirik ke arah tasnya. Ke arah botol kecil di dalamnya. Ramuan peningkat, tingkat 1. Dia mengambilnya perlahan. Cairan itu berkilauan samar, tubuh lebih kuat, daya tahan hidup lebih tinggi, daya tawar perdagangan lebih baik, pencuri yang lebih pintar, berinvestasi pada dirinya sendiri. Dia menatapnya, diam-diam. Seringai perlahan terbentuk lagi. Jika aku akan merampok masa depan, sebaiknya aku naik level dulu. Setelah akhirnya menenangkan napasnya, pandangan Cenyang perlahan beralih dari tumpukan emas ke botol biru bercahaya di tangannya. Ramuan peningkat, cairan di dalamnya berputar samar seolah hidup. Dia mengangkatnya ke arah cahaya. Jadi ini item peningkatan pertamaku. Dia ragu-ragu. Haruskah dia benar-benar menyuntikkan sesuatu dari dunia pasca apokaliptik ke dalam tubuhnya? Tidak ada buku panduan. Tidak ada label peringatan. Tidak. Efek samping mungkin termasuk kepergian. Pengalaman pengguna yang mengerikan. Gumamnya. 0, instruksi ulasan bintang 1. Tapi kemudian dia teringat kata-kata Li. Dia lemah.
sangat lemah. Di tanah terlantar, bahkan zombie biasa bisa melipatnya seperti cucian. Ekspresinya mengeras. Jika dia ingin terus merampok masa depan, dia harus bertahan hidup di masa depan. Keputusan dibuat. Dia mengertakkan gigi, menekan alat suntik ke lengannya. Baiklah, skenario terburuk. Aku pergi dengan kaya. Dia menekan pendorongnya. Cairan biru bercahaya itu mengalir deras ke dalam pembuluh darahnya. Dia melemparkan alat suntik yang kosong ke samping dan berdiri di sana menunggu. 5 detik, 10 detik, tidak terjadi apa-apa. Dia berkedip. Apakah aku baru saja menyuntikkan air mahal? Dia melenturkan lengannya. Masih normal. Dia menatapnya dengan curiga. Ditipu oleh kiamat. Tidak bisa dipercaya. Lalu, bom! Jantungnya menghantam tulang rusuknya dengan keras. Gedebuk, bukan detak jantung normal. Genderang perang, penglihatannya kabur. Getaran hebat yang dalam merobek seluruh tubuhnya. Transformasi telah dimulai. Dia mengepalkan tinjunya. Kerak, alat suntik yang dibuang hancur dalam genggamannya karena kekuatan semata. Oh, panas meledak di dalam dirinya. Gelombang energi yang membakar melonjak melalui otot-ototnya. Aura merah samar berkedip di sekitar tubuhnya. Dia mengertakkan gigi saat otot-ototnya kejang hebat. Lalu, rasa sakit itu datang. Tidak tajam, tidak sederhana. Rasanya seperti setiap serat otot dirobek dan dibangun kembali. Dia jatuh ke lantai dengan hantaman keras semuanya. Tinjunya menghantam tanah secara naluriah. Keringat membasahi wajahnya. Cairan merah merembes samar melalui kulit yang robek. Tubuhnya kejang-kejang. Rasanya seperti aku direset pabrik, teriaknya. Ramuan itu menulis ulang dirinya secara brutal dan efisien. Pakaiannya mulai robek saat otot-ototnya mengembang dengan cepat. Kain robek, jahitan putus, energi berdenyut, hebat dari punggungnya dalam ledakan tajam. Sejenak dia benar-benar berpikir, oke, ini mungkin investasi yang buruk. Teriakannya menggema di seluruh apartemen, lalu hening. Rasa sakitnya berhenti mendadak. Sama seperti saat mulainya. Dia terbaring terengah-engah, seluruh tubuhnya gemetar. Dengan lemah, dia perlahan bangkit. Jaket dan kemejanya hancur lebur. Kulitnya dipenuhi keringat dan kotoran. Dia menunduk menatap tangannya. Lalu dadanya. Dan tertegun. Postur kurus pekerja kantorannya telah lenyap. Sebagai gantinya, kini tubuhnya berotot padat dan kencang. Setiap definisinya tajam, setiap gerakannya terkendali. Dia terhuyung ke cermin, menatap, lalu menyentuh dadanya dengan hati-hati. Apakah ini tubuhku? Dia mencoba melenturkan ototnya sedikit. Urat-uratnya menyembul, otot-ototnya menyegang. Oke, batinnya. Teknologi dari dunia tandus ini benar-benar gila. Setelah mandi singkat, dia kembali berdiri di depan cermin. Kali ini, dia melenturkan ototnya dengan sungguh-sungguh. Bisep menonjol, dada bidang, dan bahu lebar. Dia menyeringai puas. Lengan ini bisa menyaingi Arnold. Dia memiringkan kepala, memeriksa penampilannya. Setidaknya, kepalaku tidak menjadi runcing atau semacamnya. Dia terkekeh. Jika ini baru level 1, level 2 akan seperti apa? Mengubahku jadi One Punch Man. Pikiran itu membuatnya tertawa. Dari budak korporat menjadi pedagang berotot antar dimensi dalam waktu kurang dari seminggu. Hidup berubah begitu cepat. Saat dia asyik mengagumi bayangannya, suara seorang wanita memanggil dari ruang tamu. Ada yang bisa bantu buka pintu? Dia berkedip. Oh iya, teman sekamarku. Gumamnya santai. Dia berjalan keluar dan membuka pintu depan. Di sana berdiri teman serumahnya, Shuya, seorang aktris yang sedang naik daun cantik, anggun, dan sedikit dramatis. Dia masuk dengan langkah lesu, sambil menghela napas. Maaf, aku lupa kunciku lagi. Ucapannya tiba-tiba terhenti. Di tengah kalimat, pandangannya terangkat dan terpaku padanya. Bertelanjang dada, dengan fisik barunya yang terpahat, air masih menetes dari rambutnya. Dia membeku seketika. Otaknya seolah sedang memproses pemandangan di depannya. Chen yang tersenyum santai. Tidak apa-apa, kita kan teman sekamar. Bukan masalah besar. Shuya tidak menjawab. Dia hanya menatap, tak bisa berkata-kata. Tatapannya menelusuri bahu, dada, dan lengannya. Wajahnya perlahan memerah. Merah padam. Seperti sistem komputer yang kepanasan. Chen yang berkedip. Kamu baik-baik saja? Shuya sedikit tersentak sadar. Lalu buru-buru membuang muka. Aku. Kamu, apa yang terjadi padamu? Di dalam hati, Chen yang menyeringai, semua berkat ramuan peningkat itu. Efek samping yang tak disengaja, pesonanya meningkat. Namun, di benak Chen Yang, reaksi Shuya sangat berbeda dari dugaannya. Sementara itu, Chen yang justru panik, seperti pencuri yang tertangkap basah. Dalam hati, Shuya terkikik geli, seolah baru mendapat tontonan premium. Dia memperhatikan ekspresi aneh Chen Yang dan bertanya,
Ada apa? Shuya mengibaskan tangannya, berusaha menahan tawa. Tapi, sebelum Chen yang sempat bereaksi, Shuya sudah menusuk dadanya dengan satu jari. Sejak kapan badanmu jadi sebagus ini? Celetuknya. Aku tidak pernah sadar sebelumnya. Chen yang membeku, merah. Wajahnya benar-benar merah, bukan lagi penjara dunia kiamat yang percaya diri. Bukan penyelundup emas antar dimensi. Hanya seorang idiot canggung yang berdiri di sana setengah telanjang. Shuya mencondongkan tubuh lebih dekat, matanya berbinar jahil. Apa kamu dengar audisiku gagal? Jadi, kamu memutuskan untuk menghiburku dengan pamer badan? Begitu? Otak Chen yang langsung korslet. Bukan begitu! Teriaknya, wajahnya memanas. Aku cuma lupa pakai baju. Menyadari betapa aneh kedengarannya, dia jadi makin panik. Lalu, seperti pencuri profesional yang kabur dari tempat kejadian perkara, dia lari kembali ke kamarnya dan membanting pintu hingga tertutup. Di luar, Shuya berdiri termangu, benar-benar bingung. Di dalam kamar, Chen yang memegangi kepalanya. Bagus sekali. Sekarang dia pasti menganggapku orang mesum. Dia menarik napas dalam. Tidak. Tenang, aku ini pencuri. Pencuri yang cerdas. Ada hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan daripada reputasi. Pikirnya, seperti menjual emas batangan dari dunia pasca kiamat. Jauh lebih penting. Setelah kali ini berpakaian lengkap, Chen yang menyampirkan tas di bahunya dan melangkah keluar menuju kota. Lalu dia menyadari sesuatu yang aneh. Tasnya terasa sangat ringan. Padahal di dalamnya ada emas batangan padat yang biasanya cukup berat sampai membuat punggung pegal. Tapi sekarang, rasanya seringan membawa kapas. Dia menyipitkan matanya. Tunggu. Tiba-tiba, penglihatannya menajam. Dia fokus pada sebuah tanda kecil yang jaraknya ratusan meter. Dan gambarnya langsung membesar seolah di zoom. Dia bisa membaca setiap katanya dengan jelas. Seakan-akan matanya adalah teleskop. Oke, ini tidak normal. Selanjutnya, dia mengetes pendengarannya. Di seberang jalan, dua wanita sedang berbisik-bisik dan istri bapak itu selingkuh loh. Chen, yang berkedip, dia bisa mendengar semuanya dengan sempurna dari jarak sejauh itu. Dia terkekeh. Jadi, ramuan ini tidak hanya memperkuat tubuhku, tapi seluruh sistem indraku. Dia mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan baru yang melonjak di dalam dirinya. Kekuatan, penglihatan, pendengaran, semuanya meningkat. Ini sudah level manusia super. Bahkan, setelah perang nuklir, teknologi di dunia tandus masih 200 tahun lebih maju dari dunia aslinya. Dan bagi seorang pencuri profesional, ini berarti peluang bisnis yang tak terbatas. Dia menyeringai, emas hanyalah sampah tak berguna di dunia tandus. Tapi di sini, emas adalah uang. Akhirnya, dia sampai di tujuannya. Toko jaringan besar mungkin akan terlalu banyak bertanya soal asal-usul barangnya. Dan seperti yang kita tahu, pencuri tidak suka banyak urusan. Jadi, dia memilih toko perorangan, toko Maslin. Dengan seringai percaya diri, Chen yang melangkah masuk. Interiornya mewah, berkilau, dan terasa mahal. Seorang karyawan menyambutnya dengan sopan. Dia berjalan ke meja pajangan. Bos kalian ada? Tanyanya dengan tenang. Aku punya bisnis yang mau dibicarakan. Karyawan itu tersenyum. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Chen yang tidak menggubrisnya. Dia hanya mengangkat tasnya dan menjatuhkannya ke atas meja. Kedebuk! Bunyinya saja sudah membuat karyawan itu terlonjak kaget. Dia membuka resleting tasnya sedikit. Batangan emas berkilauan, padat, dan murni. Kurasa tidak, katanya santai. Kamu tidak punya wewenang untuk transaksi ini. Karyawan itu membeku, matanya terbelalak, tak bisa berkata-kata. Sikap karyawan itu langsung berubah. Silakan ikuti saya. Bagus! Rasa hormat. Inilah kekuatan uang. Dia membawanya ke sebuah ruangan pribadi di belakang. Di dalam, duduk seorang pria besar berjanggut tebal dengan kalung emas yang berat. Pria itu berdiri dan mengulurkan tangannya. Lin Tao, pemilik toko. Chen yang menjabat tangannya dengan tenang. Chen, hanya nama depan. Pencuri tidak banyak bicara. Mereka pun duduk. Tanpa basa-basi, Chen yang mengeluarkan 3 batang emas dan meletakkannya di atas meja. Padat, berat, asli. Mata Lin Tao berbinar. Anda mau menjual? Chen yang bersandar dengan senyum percaya diri. Itulah tujuanku kemari. Sang pemilik mengambil 1 batang. Menimbangnya dengan hati-hati di tangannya yang berpengalaman. Karena jumlahnya besar, kata Lin Tao, hati-hati. Saya perlu menguji kemurniannya. Boleh. Chen yang melambaikan tangannya dengan santai. Silakan. Dia menyesap minumannya. Di dunia tandus, emas itu sampah. Tidak akan ada yang mau memalsukannya. Jadi, dia tidak perlu khawatir. Lin Tao mengeluarkan pemindai genggam dan mulai menganalisis batang emas itu. Beberapa detik berlalu, matanya melebar. 24 karat murni.
Di seberang meja, Chen yang tersenyum tipis. Dan Lin Tao berdeham. Harga belinya 400 yuan per gram. Tangan Chen yang mengencang di sekitar gelas sekali pakainya. Krek, gelas itu retak di bawah cengkeramannya. Dia cepat-cepat melonggarkannya. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pikirannya berpacu. 1 kilogram sama dengan 1000 gram dengan harga 400 per gram. Berarti 400.000 per batang. 3 batang berarti 1.200.000 yuan. Hanya untuk logam sampah dari dunia lain. Seringai pelan, serakah, dan penuh kemenangan terukir di wajahnya. Kiamat mungkin neraka bagi orang lain. Tapi baginya, ini adalah brankas harta karun terbesar yang pernah ada. Dan sang pencuri ini baru saja akan memulai kerajaannya. Tepat saat Chen yang sedang berenang dalam lautan uang di benaknya, Lin Tao dengan tenang menjatuhkan sebuah bom. Saya setuju dengan harganya, katanya perlahan. Tapi saya butuh nota pembelian resmi. Hening. Bagi orang normal, ini adalah saatnya untuk panik. Tapi bagi seorang pencuri profesional, ini hanyalah rintangan lain. Senyum Chen yang tidak goyah sedikit pun. Tidak ada nota, katanya jujur. Mata Lin Tao menajam. Ini emas dalam jumlah besar tanpa dokumen. Terlalu berisiko untuk bisnisku. Ucapan tak berarti apa-apa. Risikonya yang nyata. Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Chen yang perlahan meletakkan gelas kertasnya yang retak, lalu menatap lurus ke arah Lin Tao. Nada bicaranya berubah. Begini Bos Lin, dia berdiri, mengambil alih situasi. Aku orang yang blak-blakan. Mari kita lupakan basa-basinya. Lin Tao mengamatinya dengan cermat. Sebutkan harga akhirmu. Kalau aku setuju, kita sepakat. Kalau tidak, Chen yang mengangkat bahu dengan ringan. Kita lupakan saja soal ini, dan anggap saja kita baru berkenalan. Terjemahan bebasnya, kau lebih butuh emas ini daripada aku butuh uangmu. Tekanan langsung berbalik. Lin Tao mengamatinya. Percaya diri, tenang, tidak terlihat putus asa. Setelah hening sejenak, dia menghela napas. Baiklah, aku akan rugi, katanya dengan enggan. Total 840.000. Chen yang tidak ragu-ragu. Nah, ini baru terdengar masuk akal. Beberapa detik kemudian, notifikasi bank masuk. 840.000 yuan berhasil ditransfer. Jantungnya berdebar kencang. Tapi wajahnya tetap tenang dan santai. Senang berbisnis dengan Anda. Dia meninggalkan batangan emas itu di atas meja. Saat dia berjalan keluar, Lin Tao memanggilnya dengan antusias. Kalau ada barang lagi, kembalilah ke sini. Chen yang hanya melambai acuh tak acuh. Akan kupikirkan. Jangan pernah berkomitmen terlalu cepat. Selalu jaga posisi tawarmu. Di luar toko, sinar matahari menyinari wajahnya. 3 batang, hanya 3 batang, dan dapat lebih dari 800.000 yuan. Dia melirik tas lempangnya, yang masih berisi puluhan batang lagi. Seringainya perlahan melebar. Ini baru permulaan. Di tengah alun-alun, dia mengangkat tangannya ke langit. Aku kaya! Semua mata tertuju padaku. Kiamat? Bodoh amat. Yang penting kerajaanku aman. Sementara itu di apartemen, suasana kacau balau. Zhou dan An lari-larian dengan roti panggang di mulut. Ponselku mana? Shuya menunjuk santai ke meja kopi. An menyambarnya. Berbalik, brut! Dia menabrak Chen yang baru masuk. Chen tersenyum santai. Kenapa panik? Sebelum An bisa menjawab, sebuah notifikasi muncul. Bosnya memanggilnya kembali untuk lembol. An mendecakkan lidah. Waktu yang gak tepat. Dia menyeringai. Padahal, aku baru mau traktir kalian makan malam. Aku baru dapat rezeki nomplok. An membeku. Apa? Tapi dia sudah terlambat. Dia mengerang dramatis. Shuya, jatah makanku buat kamu. Ya, Shuya memberi hormat dengan serius. Sebelum pergi, An menunjuk Chen yang penuh curiga. Awas ya, jangan macam-macam selagi aku pergi. Chen yang mengangkat kedua tangan. Aku ini pria sejati. An menyipitkan mata penuh selidik, lalu bergegas keluar. Pintu tertutup. Hening. Shuya perlahan berbalik, menyeringai pada Chen. Presiden Chun, kata Shuya main-main. Mau membawaku kemana? Chen bersandar santai di dinding. Gimana kalau Hotel Regal Grand? Mata Shuya melebar. Hotel bintang 5 itu? Chen mengangguk tenang. 100% serius. Auranya penuh percaya diri. Shuya menatapnya seolah Chen baru saja membuka achievement tersembunyi. Aku siap-siap dulu. Shuya kembali ke kamarnya. Tapi Chen belum selesai. Urusannya bahkan belum mendekati selesai. Kembali di dalam. Chen duduk di lantai, mengeluarkan sisa emas batangan, menumpuknya rapi. Mode bisnis aktif. Nggak ada waktu buat santai. Gumamnya. Dia keluar lagi, memulai tur penjualan emas besar-besaran keliling kota. Kolektor pribadi, pedagang butik, pembeli independen. Jabat tangan demi jabat tangan, transfer demi transfer. Seorang wanita tua nicis memeriksa emasnya. Kemurniannya bagus sekali. Pujinya,
Satu lagi, kesepakatan berhasil. Angka 0 di rekeningnya terus bertambah. Saat matahari terbenam, dia mengecek ponsel dan terpaku. Saldo, 42.000. 42.000. Dia mengangkat tangannya lagi. Dan ya, orang-orang di sekitarnya kembali menatap. Dia sudah tidak peduli dengan 4.000 ini, gumamnya. Bahkan kiamat pun patut disyukuri. Lalu ponselnya berdering. Guang Hai, sahabatnya. Chen masih dipenuhi adrenalin saat menjawab. Ada apa? Kanggen, jawab Chen yang riang. Di seberang telepon, Guang Hai duduk di mejanya. Tablet digital di tangan. Nadanya serius. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu dipecat? Langkah Chen yang terhenti di tengah jalan. Senyumnya memudar. Guang Hai melanjutkan. Kalau butuh uang sewa, bilang saja. Aku bisa pinjami. Euforianya menguap seketika. Dadanya terasa hampa. Dia tertawa paksa. Aku nggak kekurangan uang. Tapi rasa curiga mulai merayap. Kok kamu bisa tahu aku dipecat? Terdengar keraguan di seberang sana, disusul hening yang canggung. Akhirnya, Guang Hai menghela napas. Fang Jia. Nama itu seperti embusan angin dingin. Fang Jia, mantan pacarnya. Dia yang memberitahuku. Lanjut Guang Hai pelan. Katanya, nggak sopan kalau dia menghubungimu langsung. Chen yang berdiri mematung. Suara lalu lintas di sekitarnya seakan meredup. Namanya terus bergema di benak Chen yang Fang Jia. Dan begitu saja, hari paling tajir dalam hidupnya mendadak terasa rumit. Di telepon, Guang Hai tidak basa-basi. Kenapa kamu putus dari Fang Ji? Tanyanya langsung. Dia kelihatannya masih peduli sama kamu. Ekspresi Chen yang menjadi datar. Nama itu masih punya pengaruh. Ibunya ingin dia menikah dengan pria yang bisa beli rumah di kota. Kata Chen yang tenang. Dengan kondisi keluargaku, itu mustahil. Penjelasannya singkat dan dingin, tanpa nada getir. Tapi maknanya terasa berat. Di seberang telepon, Guang Hai meledak. Konyol, omong kosong materialistis. Ini alasanku tetap jomblo. Chen yang terkekeh pelan. Lalu sesuatu terpikir olehnya. Tunggu, kok dia bisa tahu aku dipecat? Kami nggak pernah bicara lagi sejak putus. Hening sejenak. Lalu Guang Hai menghela napas. Itu karena Zhang Jilong. Nama itu terdengar berat. Guang Hai melanjutkan. Anak kaya manja yang dari dulu naksir Fang Jia. Dia yang kasih tahu Fang Jia. Hening. Lalu dia beli saham di perusahaan lamamu? Tambah Guang Hai. Sengaja. Cuma buat mencat kamu. Dia bahkan sebut namamu secara spesifik. Dunia seakan hening bagi Chen Yang. Suara jalanan di sekitarnya meredup. Kepingan teka-teki itu menyatu. Ini bukan PHK acak. Bukan juga nasib buruk. Bukan restrukturisasi perusahaan. Dia jadi target tindakan picik seorang anak kaya yang memakai uang untuk menghancurkan orang lain. Sesaat, aura berapi seolah meledak di sekitar Chen Yang. Genggamannya mengerat, urat nadinya menonjol. 4.000 RI di rekeningnya tiba-tiba terasa berbeda. Guang Hai merasakan keheningan itu. Hei, tenang, katanya cepat. Jangan lakukan hal bodoh. Chen yang mendengus pelan. Aku bukan tipe yang gegabah. Nadanya terdengar dingin dan terkendali. Terkendali sekali. Lega. Guang Hai tertawa canggung. Bagus. Aku percaya padamu. Telepon pun ditutup. Chen terus berjalan santai. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Tapi begitu telepon mati, tinjunya mengepal erat. Tidak tahu malu. Zhang Jilong membeli saham hanya untuk menyingkirkanku. Picik, menjijikan. Tapi kemudian, dia melirik jam. Sial, aku terlambat. Makan malam, Hotel Regal Grand. Tidak ada waktu untuk balas dendam sekarang. Dia melesat di antara jalanan saat senja. Kecepatan super, langkah ringan, tanpa susah payah. Hanya dalam beberapa menit, dia tiba di pintu masuk yang megah. Dinding kaca tinggi, cahaya keemasan, kemewahan di mana-mana. Dia menunggu di luar dengan gelisah. Di mana? Shuya, lalu Hiet. Sebuah mobil mewah hitam berhenti tepat di depannya. Lampu depannya berkilau, pintunya terbuka. Suara seorang wanita memanggil namanya. Dia berbalik dan terpaku. Sepasang sepatu hak tinggi yang elegan melangkah ke trotoar. Rambut perak panjangnya tergerai indah. Riasan sempurna, postur anggun. Itu Shuya. Tapi bukan Shuya, teman sekamarnya yang santai. Ini Shuya versi selebritas. Dia melangkah keluar dengan anggun. Maaf, aku terlambat, katanya ringan. Chen hanya bisa menatap, tak bisa berkata-kata. Pejalan kaki di dekatnya melambat. Dua pria bahkan sampai berhenti total. Apakah itu seorang artis? Shuya melambaikan tangan di depan wajah Chen. Kenapa kamu melamun? Chen berdeham canggung. Kita sudah 3 bulan sekamar, dan aku baru sadar kamu secantik ini.
Shuya tersenyum percaya diri. Kamu mentraktirku makan malam mewah. Aku tidak bisa membuatmu malu. Dia berputar sedikit. Nah, transformasinya berhasil. Sebelum Chen bisa menjawab, Shuya menggamit lengannya. Hangat! Chen langsung menegang. Shuya menyadarinya. Santai! Katanya menggoda. Ini etiket sosial dasar. Mereka berjalan masuk bersama. Semua mata tertuju pada mereka. Di dalam restoran, pemandangan kota berkilauan di balik dinding kaca. Seorang pelayan memberikan menu. Shuya membukanya dengan elegan. Lalu matanya terbelalak. Harga-harga ini gila. Chen sama sekali tidak terlihat tertekan. Dia mengembalikan menunya. 3 hidangan andalan dan kepiting dungenek. Shuya hampir melompat dari kursinya. 2 kepiting itu saja harganya 1.000 yuan. Chen hanya mengangkat bahu. Santai, aku baik-baik saja. Shuya melipat tangannya. Minggu lalu, kamu cuma makan makanan murah. Tiba-tiba Shuya mengunci kepalanya dengan main-main. Jika kamu mendadak kaya, aku tidak akan merasa bersalah. Anggap saja ini merampok orang kaya untuk memberi makan yang miskin. Chen tertawa. Kalau saja kamu tahu, mereka menyelesaikan makanan mewah itu, lalu keluar restoran sambil bergandengan tangan. Udara malam terasa sejuk. Chen menyeringai. Lanjut ronde kedua di tempat lain. Shuya menepuk perutnya. Aku kenyang sekali. Saat itulah, sebuah suara angkuh memecah keheningan. Wah, kalau bukan si Chen, mereka pun berbalik. Zhang Jilong menyeringai sombong. Setelan mahal. Aura antagonis kaya raya. Ekspresi Chen langsung menggelap. Di kota sebesar ini, kata Chen datar, aku masih saja bertemu orang yang ingin kuhindari. Zhang mencibir. Pecundang sepertimu tidak pantas berada di Hotel Bintang 5. Chen balas menyeringai. Apa keluargamu juga punya tempat ini? Berencana membuatku diusir dari acara makan malam? Zhang tertawa angkuh. Sepertinya kau sudah tahu. Dia bahkan tidak menyangkalnya. Zhang melirik Shuya. Temanmu? Sebelum Chen bisa menjawab, mata Zhang terpaku pada Shuya. Dia memandanginya dari atas ke bawah, menjilat bibir dengan menjijikkan. Sebuah ide licik terlintas di matanya. Membongkar kalau Chen itu miskin, mempermalukannya. Lalu tampil sebagai pahlawan kaya raya dan merebut gadis itu. Tapi Zhang Jilong tidak tahu. Pecundang yang dia ejek ini punya 4.000 yuan dan akses langsung ke masa depan. Zhang Jilong memasang ekspresi pura-pura khawatir. Dia mendekati Shuya. Nona, jangan sampai Anda tertipu. Katanya lembut. Saya kenal Chen dengan sangat baik. Rahang Chen mengeras. Zhang melanjutkan dengan nada penuh simpati palsu. Dia sangat miskin. Baru saja dipecat. Bahkan hampir tidak bisa membayar sewa. Zhang menggelengkan kepala dengan dramatis. Dia di sini hanya untuk pamer. Mungkin dia menghabiskan seluruh tabungannya hanya untuk terlihat kaya. Lalu, dia merendahkan suaranya. Tipe penipu klasik. Memukau wanita dengan penampilan, lalu meninggalkan mereka. Chen akhirnya marah. Kau pikir semua orang serendah dirimu? Tapi sebelum situasi memanas, Shuya mengangkat tangan dengan tenang. Dia menatap Zhang dengan senyum geli. Jadi, Anda berbaik hati memperingatkan saya. Zhang langsung besar kepala. Tentu saja, saya tidak tega melihat wanita secantik Anda ditipu. Transisi mulus ke mode bisnis. Dia mengeluarkan sebuah kartu nama. Bagaimana kalau Anda menjadi duta merek untuk perusahaan saya? Dia menunjukkannya dengan bangga. Geng Kanggurame. Sebaliknya, plak. Shuya menepis kartu itu dari tangannya. Saya tidak tertarik. Senyumnya berkedut. Anda harus mempertimbangkannya lagi. Bayarannya sangat bagus. Shuya menatap lurus ke matanya. Aku pacarnya Chen. Chen membeku. Sistem error. Pacar. Dia melanjutkan dengan lancar. Dan aku tidak suka mendengar kau menjelek-jelekan pacarku. Lalu dia memberikan pukulan telak dengan ketua sepertimu. Perusahaanmu mungkin akan segera bangkrut. Wajah Zhang langsung memerah. Mereka berbalik untuk pergi. Diam-diam Chen Yan mengacungkan jempol. Sambil tertawa kecil, dia berbisik. Aku ini aktris profesional. Lalu lebih keras, dia mengaitkan lengannya ke lengan pria itu. Sayang, jangan buang-buang waktu untuk sampah. Mereka berjalan pergi. Di belakang mereka, Zhang Jinglong berdiri gemetar karena marah. Beraninya dia memilih pecundang itu daripada aku. Lalu, sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Zhang Jinglong. Dia berbalik. Itu Fang Jia, mantan Chen Yang. Tapi dia terlalu marah untuk bisa berpikir jernih. Chen akan membayar untuk ini, geramnya. Fang Jia terlihat tidak terkesan. Antar aku pulang. Zhang mencoba menyelamatkan malam itu. Kita bisa pergi minum-minum. Aku sudah memesan bar. Aku tidak tertarik. Dia memotongnya, lalu dengan tenang menambahkan, aku akan membayarmu kembali untuk bagian makan malamku. Dia berbalik, berjalan ke mobilnya sendiri, tanpa menoleh ke belakang. Pintu dibanting tertutup, mesin menyala. Dia pun pergi.
meninggalkan Zhang Jinglong sendirian. Terhina, ditolak 2 kali. Kemarahannya semakin membara. Bahkan Fang Jia yang bekerja di perusahaanku berani memperlakukanku seperti ini. Tidak bisa diterima. Jauh dari kekacauan itu. Di bawah jembatan sepi yang diterangi bintang-bintang, Chen Yang dan Shuya berjalan perlahan. Tenang, damai. Pria itu menyebalkan, kata Shuya. Setuju, setuju, jawab Chen Yang. Mereka berhenti di dekat pagar pembatas, memandangi air di bawah. Lalu, nadanya berubah serius. Pertemuan ini membantuku menyadari sesuatu. Shuya berbalik penasaran. Apa? Chen menghela napas perlahan. Sejak aku mendapatkan uang ini, aku bertanya-tanya apa yang harus kulakukan dengannya. Bidang apa yang harus dimasuki? Apa yang harus dibangun? Kepalan tangannya sedikit mengencang. Sekarang aku sudah memutuskan. Dia menatap cakrawala kota. Aku akan memulai perusahaan game sendiri. Shuya berkedip. Apa? Aku akan menghancurkan Zhang Jinglong. Kata-katanya tidak keras, tapi mutlak. Shuya sedikit mengernyit. Memulai perusahaan bukan lelucon. Itu berisiko. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah hanya karena kamu marah. Dia tersenyum misterius. Tenang saja. Lalu menambahkan dengan lembut, nikmati saja pertunjukannya. Malamnya, gedung apartemen itu tampak sunyi. Satu jendela masih menyala. Di dalam, Chen yang keluar dari kamar mandi. Air menetes, pikiran berkecamuk. Penyelundupan emas berhasil untuk saat ini. Tapi, dalam jangka panjang, kekayaan yang tidak bisa dijelaskan sama dengan penyelidikan. Penyelidikan sama dengan bencana. Dia mengeringkan badannya perlahan. Sebuah kesimpulan terbentuk dengan jelas. Jika aku ingin perlindungan, aku butuh legitimasi. Perusahaan nyata. Kerajaan nyata. Dia memakai sandalnya dan duduk di mejanya. Lalu, sebuah kesadaran lain muncul. Emas bukanlah harta terbesar di tanah terlantar. Teknologi adalah harta terbesarnya. Lela bilang baru 10 tahun sejak bencana besar itu. Itu berarti pengetahuan dari peradaban 200 tahun di depanku masih ada. Ilmuwan, insinyur, programmer, pengembang game. Semuanya mungkin kelaparan, berjuang, putus asa, matanya perlahan berbinar. Bagaimana jika aku merekrut mereka? Di dunia pasca apokaliptik, di mana orang-orang memperebutkan sisa-sisa, aku bisa merekrut para ahli kelas dunia. Untuk apa? 15 bungkus stik pedas sebulan. Dia mulai tertawa pelan. Bukan tawa yang keras atau gila, hanya tawa yang sangat puas. Dengan teknologi dari 200 tahun di masa depan, menciptakan game revolusioner itu mudah. Dia tidak hanya menginginkan uang lagi. Dia menginginkan dominasi, kendali, dan balas dendam yang legal. Dia membayangkan tajuk berita. iGames runtuh. Raksasa industri baru bangkit. Pendirinya, Chen Yang. Senyum licik perlahan menyebar di wajahnya. Zhang Jinglong menggunakan uang untuk memecatku. Sekarang, aku akan menggunakan masa depan untuk menghapusnya. Kembali ke dunia modern. Di dalam kompleks apartemennya yang biasa, Chen yang mengakhiri panggilan telepon dengan senyum puas. Aplikasi pendaftaran perusahaanku terkirim. Terima kasih atas bantuannya, katanya dengan tenang sebelum menutup telepon. Agensi bisa mengurus surat-suratnya. Sekarang saatnya membangun sesuatu yang nyata. Langkah pertama, rekrut orang. Langkah kedua, amankan jalur pasokan jangka panjang. Tapi sebelum itu semua, aku perlu melakukan perjalanan lagi ke tanah terlantar. Dalam perjalanan ke supermarket, dia sudah berpikir jauh ke depan. Camilan dengan tanggal produksi dari 200 tahun di masa depan. Ya, itu bencana yang tinggal menunggu waktu. Jika ada orang curiga yang menyadarinya, riwayatku tamat. Jadi, kali ini makanan segar. Pasokan dalam jumlah besar tidak bisa dilacak. Dia mendorong trolinya di lorong camilan. Salah satu rodanya mengumumkan kehadirannya seperti sistem alarm yang rusak. Dia mengabaikannya dan menuju ke konter daging segar. Kasir itu tersenyum hangat. Ada yang bisa saya bantu? Chen yang menjawab dengan santai. 25 kg daging babi, hening. Kasir itu berkedip. 25? Jam. Dia menatapnya seolah-olah dia akan membuka restoran. Setengah jam kemudian, trolinya penuh sesak. 25 kg daging babi, 20 kg kentang, 20 kg jagung, 20 bonggol sawi putih cukup untuk mulai memberi makan sekelompok kecil pengungsi. Dia tersenyum. Untuk saat ini sudah cukup. Kembali ke apartemennya, dia mulai mengangkut belanjaan besar itu ke dalam gedebuk. Kotak pertama menghantam lantai. Bahkan dengan fisiknya yang sudah ditingkatkan, urusan logistik ini merepotkan. Dia menyeka keringat dari dahinya. Jika memindahkan sedikit ini saja, sudah merepotkan. Bagaimana aku akan memberi makan ratusan orang nanti? Karena itulah rencananya sekarang. Bukan keuntungan kecil, tetapi skala besar. Tiba-tiba, cincin di jarinya meledak dengan cahaya keemasan. Dia membeku. Cahaya itu memancar ke depan, menelan tumpukan kotak, bersinar,
berkedip, lalu hening. Kotak-kotak itu hilang. Chen menatap ruang kosong itu. Apa? Dia melihat ke bawah ke cincinnya. Sebuah ide muncul. Jangan-jangan. Dia memejamkan mata, fokus pada pikirannya. Dia melihatnya kotak-kotak itu melayang di dalam ruang penyimpanan gelap yang luas. Aman tersimpan. Matanya terbuka lebar. Tidak mungkin. Dia mengangkat tangannya. Simpan kilat. Kotak-kotak yang tersisa lenyap seketika. Ambil. Sebuah kotak muncul di depannya dan jatuh ke lantai. Dia tertawa terbahak-bahak. Ini cincin penyimpanan spasial. Bukan hanya teleportasi. Sistem inventaris terbuka. Masalah logistiknya terpecahkan. Dia hampir mencium cincin itu. Layanan bintang 5. Sekarang tidak ada yang bisa membatasi skalanya. Dia bisa memindahkan Bertenton persediaan tanpa bersusah payah. Ini mengubah segalanya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia mengaktifkan cincin itu. Cahaya meledak di sekelilingnya. Tubuhnya larut dan dia menghilang. Dia muncul kembali di tanah terlantar yang berdebu. Angin, pasir, hening. Tanpa ragu, dia mengambil sebuah kotak besar di sampingnya. Tapi, dia berhenti. Dia belum bisa mengungkapkan kemampuan penyimpanannya. Terlalu mencurigakan, terlalu berbahaya. Jadi, saat bertemu Lela, dia akan berpura-pura membawa barang secara manual. Selalu kendalikan informasi. Sementara itu, di dalam tempat perlindungannya yang kumuh, Lela perlahan menjilati sisa saus terakhir dari jarinya. Potongan pedas terakhir telah habis. Dia memejamkan mata, menikmatinya seperti ritual suci. Makanan seperti ini tidak ada di sini. Lalu, kenyataan menghantamnya. Dia melihat bungkus yang kosong. Hatinya mencelos. Makanan awet yang disegel dengan benar di dunia ini adalah asuransi jiwa. Dia berdiri tiba-tiba. Jika aku menjatahnya, aku bisa bertahan hidup sehari lagi. Rasa takut merayap masuk. Dia menukar ramuan peningkatan tingkat 1 dengan emas demi camilan dari seorang pria yang mungkin tidak akan pernah kembali. Bagaimana jika dia berbohong? Bagaimana jika dia menghilang? Organisasinya tidak akan memaafkan pertukaran yang buruk. Mereka akan menyebutnya sembrono, boros. Semangatnya pupus. Itu hanya mimpi. Dia tidak akan kembali. Dan kemudian, sebuah bayangan muncul di ambang pintu. Suara yang familiar mengerang. Lulu, tolong. Kotak ini berat. Matanya terbelalak. Dia melompat berdiri. Bos, dia berlari lurus ke arahnya. Pruk, mereka berdua jatuh ke tanah. Kotak itu terbuka paksa. Sayuran menggelinding kemana-mana di lantai yang berdebu. Dia mendarat di atasnya. Tidak peduli. Air mata mengalir di wajahnya. Kau kembali. Kukira kau berbohong. Chen berkedip. Bingung dengan posisi mereka. Kenapa aku harus membohongimu? Dia terisak. Aku menukar ramuan tingkat 1 dengan emas. Organisasiku menganggap emas tidak berguna. Kukira mereka akan menghukumku. Dia dengan lembut menepuk kepalanya. Tenanglah. Statusku di organisasiku sangat tinggi. Kebohongan total yang disampaikan dengan lancar. Sebungkus makanan tidak berarti apa-apa bagiku. Aku mengambil emas itu karena aku membutuhkannya. Dia menatapnya diam-diam, lalu mengangguk, mempercayainya. Dia memberinya acungan jempol. Sekarang, bantu aku mengambil ini. Saat dia mengumpulkan perbekalan yang berserakan, sesuatu menggelinding ke tangannya. Dia membeku, menatap benda itu. Napasnya tercekat. Ini suaranya bergetar. Sayuran! Dia menatapnya, seolah-olah baru saja melihat keajaiban. Organisasimu bisa menanam sayuran? Pikirannya tidak bisa memprosesnya di gurun ini. Sayuran segar lebih langka daripada air bersih. Chen melihat reaksinya dan tersenyum perlahan. Karena sekarang dia bukan hanya seorang pedagang. Dia bukan hanya seorang pemasok. Dia menjadi sesuatu yang jauh lebih besar di dunia yang kelaparan ini. Dia mengendalikan makanan. Dan makanan mengendalikan segalanya. Chen menggaruk kepalanya. Benar-benar bingung dengan reaksi emosional Leala. Baginya, itu hanya kubis. Kubis biasa dari rak diskon supermarket. Tapi Lila memegangnya seolah itu benda suci. Sambil terisak, dia menjelaskan kalau setelah bencana besar, tanah jadi tercemar. Sayuran tidak bisa tumbuh lagi. Suaranya bergetar. Itu sudah jadi barang mewah yang legendaris. Chen mengerjap. Ini kan cuma sawi putih. Dia menggeleng. Bukan. Ini harapan. Dia berhenti sejenak, lalu berkata santai. Kalau kau suka sekali, ambil saja semuanya. Henning. Lela membeku. Pipinya langsung memerah. Dia memeluk sawi itu erat ke dadanya. Berbagai emosi terpancar di wajahnya. Lalu tiba-tiba dia berlutut dan menawarkannya kembali. Aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga, Chen. Kau orang baik karena menawarkannya.
Tapi aku pegawaimu. Aku hanya akan mengambil apa yang menjadi hakku. Orang baik, dia hampir tertawa. Coba saja gadis itu tahu. Dia sedang memanfaatkan perbedaan ekonomi 200 tahun. Tapi, dia hanya berdeham. Sebenarnya, aku sedang mempertimbangkan ulang gajimu. Dia menunjuk ke tumpukan emas. Dibandingkan emas yang tak berguna itu, makanan adalah bayaran yang lebih baik. Benar kan? Dia mengambil sepotong besar daging babi segar dan menunjukkannya. Kau bisa sebutkan kebutuhan lain? Lalu dia menambahkan dengan senyum licik. Tapi kualitas pelayananmu harus tetap sama. Lee menggenggam tangannya. Wajahnya sedikit memerah, tetapi penuh tekad. Aku pasti akan memuaskanmu. Maksudku, aku akan melakukan yang terbaik. Dia terbatuk kecil. Gunakan kata-kata yang profesional. Dia langsung menegakkan tubuh. Baik, bos. Dia mengangguk. Mulai sekarang, kau sekretaris pribadiku. Tugas pertamamu. Jawab pertanyaanku. Dia tampak sedikit gugup, tapi setuju. Bisnis dimulai. Aku perlu merekrut lebih banyak orang. Katanya tenang. Mata Lela terbelalak. Orang seperti apa? 2 syarat. Jawabnya. Loyalitas mutlak dan kemampuan khusus. Dia mengangguk sambil berpikir. Kita harus ke kota tikus abu-abu. Ada 10.000 penyintas di sana. Hampir semua keahlian bisa ditemukan di sana. Chen mengangkat alis. Kukira tempat ini distrik tikus abu-abu. Dia menyeringai. Distrik D adalah salah satu dari 12 pemukiman terluar. Dia mengeluarkan peta kasar. Di tengahnya ada kota tikus kelabu yang dikelilingi oleh 12 distrik dari A sampai lebar. Kami semua bergantung pada kota itu. Itu pusat perdagangan utama. Dia mempelajari tatanannya dengan saksama. Bagus, populasi terpusat, kepadatan talenta tinggi. Lalu dia menanyakan pertanyaan kunci. Apa ada programmer di sini? Orang yang mengerti pemrograman komputer. Pengembang game? Leila menatapnya kosong. Komputer? Dia menyipitkan mata. Maksudmu artefak primitif dari zaman kuno itu? Dia menunjuk secara samar, seperti kotak-kotak logam besar yang dipakai orang 200 tahun lalu. Chen memaksakan senyum. Ya, kotak-kotak primitif itu. Ini mungkin akan lebih sulit dari yang kukira. Leila menggaruk kepalanya. Sebelum bencana besar, semua orang pakai Intel Brain, teknologi saraf canggih. Lalu, tiba-tiba matanya berbinar. Tunggu! Ada seorang direktur teknis prabencana besar di distrik kita. Dia mengerti teknologi Intel Brain. Tiba-tiba dia meraih tangannya. Ayo kuantar ke sana. Dia tersandung saat gadis itu menyeretnya. Aku bisa jalan sendiri. Saat mereka berjalan melewati pemukiman berdebu, dia menanyakan sesuatu yang praktis. Kenapa tidak ada yang mengunci pintu? Lela mengangkat bahu. Tidak ada yang punya barang berharga untuk dicuri. Dan persatuan adalah kunci bertahan hidup. Kalau ada yang mencuri atau membuat onar, mereka akan diasingkan dari semua pemukiman. Efisien, kejam, logis. Mereka berhenti di depan sebuah bangunan besar yang sunyi. Dia di dalam, katanya. Sebelum mereka masuk, suara menyeramkan terdengar dari dalam. Daging lezat. Lalu, plak, suara berat yang basah. Lee mengerutkan hidungnya. Paman, kami perlu bicara. Seorang pria berambut putih acak-acakan dan bermonokel mengintip dari balik tirai sambil memegang kapak yang basah. Oh, waktu yang tepat, katanya riang. Baru saja menangkap yang gemuk. Tunggu sampai aku selesai mengolahnya. Nanti ku bagi paha belakangnya. Lela berseri-seri. Terima kasih, Paman Wei. Chen tampak ngeri. Mengolah apa? Mereka masuk ke dalam. Dan di sanalah seekor tikus kelabu raksasa hasil mutasi tergeletak tak bergerak. Mengerikan, giginya menyeringai. Chen menelan ludah. Itu makan malam. Lela mengangguk gembira. Selain zombie, tikus kelabu raksasa adalah makhluk mutan yang paling umum. Sumber daging utama. Chen tiba-tiba jadi lebih menghargai supermarket modern. Langsung ke intinya, Lela menunjuk dengan bangga. Ini bos baruku. Dia ingin merekrut orang berbakat dan bayarannya besar. Paman Wei menurunkan kapaknya perlahan. Dia mengamati Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tawaran besar apa yang bisa dibuat anak sepertimu? Dia mencibir. Dasar penipu. Chen tetap tenang. Aku butuh tenaga teknis yang berbakat. Lalu dia mengajukan tawarannya. 30 kati beras dan tepung per bulan, ditambah 10 kati daging mentah. Hening. Rahang Paman Wei ternganga. Beras, tepung, barang-barang legendaris? Kau serius? Bisiknya pada Chen yang tersenyum tenang. Aku bahkan bisa berikan upahnya di muka. Lee menimpali dengan antusias. Kalau bos setuju, aku bisa langsung kasih dagingnya. Kecurigaan langsung sirna. Digantikan oleh keserakahan. Paman Wei menyambar tangan Chen Yang. Sepertinya kau salah paham. Ujar Chen yang dengan lembut mengoreksi. Pekerjaan ini tidak ada hubungannya dengan Intel Brain. Lalu dia bertanya pelan. Apa kau tahu
Soal komputer pribadi primitif dari zaman kuno. Aku butuh seseorang yang paham teknologi itu. Sama seperti Lela. Paman Wei tertegun. Komputer, monokelnya sedikit bergetar. Kata itu terdengar sangat kuno. Hampir seperti mitos. Dan untuk pertama kalinya, Chen Yang menyadari bahwa mungkin hanya dialah satu-satunya orang di era ini yang benar-benar memahami kedua dunia. Dan itulah keuntungan terbesarnya. Paman Wei benar-benar terpaku. Komputer, ulanginya pelan. Aku pernah mendengarnya. Teknologi kuno yang sangat primitif. Interaksinya buruk. Nilainya pun sangat rendah. Dia menyesuaikan monokelnya. Menurut standar sekarang, itu pada dasarnya sampah. Chen yang mengangguk tenang. Itulah yang aku butuhkan. Paman Wei berkedip. Kau mau sampah primitif itu atau orang yang memahaminya? Chen yang menjawab lancar. Kalau kau kenal orangnya, bawa aku padanya. Tapi di dalam hati, Paman Wei mulai panik. Anak yang penampilannya seperti berandalan ini punya beras, tepung, bahkan daging. Tidak mungkin dia membiarkan harta karun berjalan ini lepas. Dia pun langsung menegakkan tubuh. Bos, teknologi apapun yang kau mau, aku bisa membuatnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Apa spesifikasinya? Chen yang mengangkat bahu. Tidak ada yang rumit, cukup program semacam perangkat lunak saja. Bagiku, itu sudah cukup. Paman Wei mulai memberondong pertanyaan. Apa kau perlu chip Uncraft 0,4 nanom? Tidak. Haruskah aku merancang algoritma inti AI super? Tidak. Semakin Chen yang menolak fitur canggih, semakin senanglah Paman Wei. Bagus. Tidak perlu perangkat keras futuristik super canggih. Dia tersenyum percaya diri. Tidak masalah, aku 100% bisa membuatnya. Jika kondisi perangkat kerasnya memadai, aku bisa menyelesaikan pemrogramannya dengan cepat. Lalu, dia sedikit mengernyit. Tapi perangkat lunak yang dibuat di komputer tidak akan kompatibel dengan Intel Brain. Kau mau pakai untuk apa? Chen yang melangkah lebih dekat dan meletakkan tangan di bahunya. Kau tidak perlu tahu. Dia tersenyum tipis. Karyawan yang baik menyelesaikan tugasnya dengan cepat, tanpa bertanya hal yang tidak perlu. Mengerti? Paman Wei langsung mengangguk. Sangat mengerti. Bagus. Lanjut Chen Yang. Aku akan urus perangkat kerasnya. Ada syarat lain? Jangan khawatir soal makanan. Persediaanku banyak. Paman Wei menelan ludah. Sebaiknya bawa Intel Brain untuk membantu. Aku bisa memakainya untuk membuat kode yang rumit. Lalu memindahkannya ke komputer. Lebih cepat, ukurannya lebih kecil. Chen yang mengangguk. Aku mengerti. Dia berbalik. Akan ku cari solusinya. Lela melambaikan tangan. Paman Wei balas melambai antusias. Di luar, Chen Yang, sang pengelana antar dimensi, menatap Lela. Apa mudah mendapatkan Intel Brain? Dia menggelengkan kepala. Tidak ada di distrik D, tapi bisa dibeli di kota tikus kelabu. Hanya saja, harganya mahal. Hati Chen yang mencelos. Apakah makanan yang dibawanya akan cukup? Intel Brain kedengarannya canggih dan mahal. Tapi Lela cepat menambahkan, tidak semahal itu. Kok, kalau dibandingkan dengan makanan yang kau punya, itu hanya terasa mahal bagi para penghuni tanah terlantar. Chen yang menghela napas lega. Baguslah kalau begitu. Lalu dia bertanya sambil lalu, apa serum peningkat juga bisa dibeli di sana? Ya, jawabnya. Hanya tingkat 1 dan 2. Untuk tingkat yang lebih tinggi, kau harus pergi ke titik distribusi Asosiasi Dokter di Timur. Asosiasi Dokter? Lela menjelaskan bahwa mereka adalah salah satu dari 2 faksi besar di tanah terlantar. Semua serum peningkat dan ramuan tempur dikembangkan oleh mereka. Lalu dia menyipitkan mata, menatapnya curiga. Bagaimana mungkin kau tidak tahu ini? Chen yang menggaruk hidungnya. Organisasiku cukup mandiri. Kami tidak banyak berinteraksi dengan dunia luar. Sebuah kebohongan yang lancar diucapkan dengan begitu santai. Ngomong-ngomong, tambahnya, aku juga butuh kau ke asosiasi dokter untuk membeli beberapa serum peningkat. Lela mengangguk tegas. Tidak masalah. Dia berbalik sedikit. Aku akan kembali dulu untuk mencarikan komputer bagi Paman Wei. Sisanya kuserahkan padamu. Mengerti. Lela terdiam. Satu hal lagi. Lanjutnya, jika kau menghadapi bahaya saat berdagang, tinggalkan saja makanannya. Keselamatanmu yang utama? Lela tertegun. Makanan di dunia ini adalah nyawa. Tapi pria itu menyuruhnya meninggalkan semua itu demi keselamatannya. Dia mengangguk pelan. Aku mengerti. Tapi di dalam hatinya, sebuah kehangatan menyelimutinya. Karena di dunia yang kejam ini, ada seseorang yang menganggapnya lebih berharga daripada makanan. Dan hal itu sangatlah langka. Cahaya keemasan berkelebat. Chen yang menghilang. Kembali ke dunia asalnya. Dia muncul di dalam kamarnya. Lalu mulai tertawa. 30 kati beras dan tepung ditambah daging mentah.
Aku bisa mempekerjakan seorang direktur teknis dengan bayaran kurang dari 400 yuan sebulan. Dia menggelengkan kepalanya. Dunia tandus itu benar-benar peradaban yang luar biasa. Dia membuka pintu sambil tersenyum, lalu membeku melihat sofa. Danon sedang berbaring santai menggulir ponselnya, merencanakan apa yang akan dimakan hari ini, mengenakan pakaian rumah yang sangat tipis, santai, tanpa sadar. Chen melihatnya dan seketika hidungnya mimisan karena Danon terlihat sangat menggoda. Dia mendongak, membeku, lalu segera meraih bantal dan menutupi dirinya. Dasar mesum, kenapa kau menatapku? Kenapa kau di rumah? Kau baru saja keluar dari kamarmu sepagi ini dan tidak ada orang lain di sini. Apa niatmu? Pipinya memerah, Chen menggaruk hidungnya. Aku di rumah sepanjang waktu. Apa kau tidak ingat? Dia dengan cepat membuka pintu. Aku harus mengurus sesuatu. Aku akan kembali saat makan malam, katanya lalu kabur. Pintu tertutup. Danon menatap. Laki-laki semuanya pembohong besar. Di luar gedung, Chen bergumam, Shuya, dia gagal audisinya. Dia bekerja paruh waktu di sebuah toko komputer di kota komputer. Sempurna. Lagi pula, dia butuh komputer. Adegan berganti ke kota komputer. Di dalam sebuah toko, Shuya sedang melayani seorang pelanggan. Pelanggan yang menyebalkan. Pria itu terus mendesak. Jadi, bagaimana kalau makan malam nanti? Dia menggebrak meja dengan pelan. Kami menjual komputer. Kami tidak menyediakan layanan seperti yang Anda maksud. Kesabarannya benar-benar sudah habis. Dan tepat pada saat itu, pintu terbuka. Coba tebak, siapa yang masuk? Presiden Chen sendiri. Kota komputer, dunia modern. Tepat saat Shuya hendak meledak pada pelanggan yang menyebalkan itu, pintu toko terbuka. Chen masuk dengan santai. Nona Pramuniaga, katanya ringan. Shuya berbalik, membeku. Kau? Chen tersenyum tenang. Bisa kesini sebentar? Aku punya beberapa pertanyaan. Dia segera menghampiri dan berbisik cepat. Terima kasih. Si gendut itu terus menggangguku. Dia memutar matanya. Dia merakit komputer seharga 8.000 yuan. Dan sekarang, mau aku pergi minum dengannya malam ini. Dia melipat tangannya. Apa aku terlihat seperti wanita murahan? Lalu dia menyipitkan matanya ke arah Chen Yong. Jadi, kenapa kau di sini? Datang untuk melihatku ditindas. Chen Yang dengan santai menunjuk ke sebuah etalase. Aku di sini untuk merakit komputer. Dia berkedip. Apa? Aku akan memulai perusahaan game. Bantu aku merakit desktop spek tinggi. Pasang yang 5090. Semuanya spek tertinggi. Mata Shuya melebar. Spek tertinggi di toko ini harganya 103.000 yuan. Kau membuka perusahaan, bukan bermain game untuk dirimu sendiri. Kenapa membeli sesuatu yang begitu mahal? Dia menjawab dengan tenang. Aku butuh perangkat keras spek tinggi untuk pengujian batas beban perangkat lunak. Dia menatapnya dengan saksama, lalu menghela napas. Baiklah, tunggu. Dia masuk ke dalam. Di belakangnya, pelanggan gendut itu bergumam. Aku harus mendapatkan gadis itu malam ini. Chen mendengar semuanya pendengarannya yang ditingkatkan. Dia tetap diam. Lalu pria gendut itu memperhatikannya. Bro, kau mau beli apa? Berapa anggaranmu? Chen Yang dengan santai menunjuk ke desktop andalan itu. Label harganya bertuliskan 103.000 yuan. Mata pria gendut itu hampir keluar. Kau bercanda kan? Saat itu, Shuya kembali dengan rakitan yang sudah selesai. Sudah siap. Dia menatap Chen Yang secara profesional. Totalnya 103.000 yuan. Anda mau bayar pakai apa? Tanpa ragu, dia mengangkat ponselnya. Pindai bip. Pembayaran berhasil. Pria gendut itu memegangi kepalanya. Dia serius. Chen Yang berbalik, mengedipkan mata padanya dengan main-main. Apa kau perlu aku pergi minum denganmu? Pria itu menjadi pucat. Tidak mungkin! Dan lari. Shuya menatap Chen Yang dengan tidak percaya. Dia hanya tersenyum. Kota tikus abu-abu, tanah terlantar. Sementara itu, Lela tiba di kota tikus abu-abu untuk menyelesaikan misi bosnya. Jalanannya kacau balau. Pria-pria kasar di mana-mana. Seorang preman bersiul. Cantik, mau main bareng? Lela bahkan tidak melihatnya. Tidak tertarik. Mereka menghalangi jalannya. Ransel itu kelihatannya berat. Pasti ada barang bagus di dalamnya. Dia berbalik perlahan. Enyahlah. Dia sedikit mengangkat senjatanya. Kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan aku. Para pria itu membeku. Seorang pria bergigi merah berbisik, dia membawa senjata. Gila, mereka menyingkir. Lela berjalan melewatinya dengan tenang. Baru setelah jauh, dia menghela napas. Kalau mereka melihat sedikit saja kelemahan, aku akan dicabik-cabik. Persatuan tidak ada di sini, seperti di distrik E. Ini adalah pusat perdagangan. Bahaya di mana-mana. Toko reparasi, tanah terlantar. Dia memasuki sebuah toko reparasi. Aku butuh sebuah Into Brain. Pemilik yang terlihat seperti pandai besi itu mengangguk. Model dasar.
15 kilogram daging tikus abu-abu. Modul colok, tambah 5 kilogram. Aku ambil model dasar. Dia meletakkan tasnya yang berat di atas meja. Pemiliknya menimbangnya. Cukup. Dia menyerahkan perangkat Intobrain padanya. Dia menyimpannya dengan hati-hati. Pemiliknya mencondongkan tubuh ke depan. Cantik? Mau tukar dengan yang lain? Aku punya harta karun. Dia berbalik dengan dingin. Tidak perlu. Saat dia pergi, seorang asisten berbisik. Haruskah kita mengikutinya? Pemiliknya menggelengkan kepala. Lupakan saja. Tidak sepadan. Lela mendengar semuanya. Dia berjalan keluar, menarik napas dalam-dalam. Biar saja. Kalau mereka tahu dia punya kubis utuh, mereka pasti akan menggila. Sayuran adalah barang legendaris di sini. Titik distribusi Asosiasi Dokter. Dia tiba di lokasi lain. Di dalam, seorang dokter sedang bersantai. Selamat datang, lihat-lihat saja. Dia memindai serum peningkat. Semuanya tingkatan dasar. Aku butuh tingkat yang lebih tinggi. Dokter itu menyeringai. Gadis kecil, apa kau mampu membeli serum tingkat lebih tinggi? Lela perlahan membuka tasnya dan mengeluarkan kubis. Lihat, ini dulu. Dokter itu membeku. Otaknya berhenti berfungsi. Dia berdiri tiba-tiba. Matanya terbelalak. Dari mana kau dapat itu? Di tanah terlantar. Ini bukan makanan. Ini adalah kekuatan. Dan Lela baru saja menjatuhkan alat tawar-menawar tingkat nuklir ke atas meja. Asosiasi Dokter Kota Tikus abu-abu. Begitu dokter melihat kubis itu, dia tiba-tiba bergerak cepat, sangat cepat, hingga Lela bereaksi secara naluriah. Dia menarik senjatanya dan mengarahkannya padanya. Apa yang kau lakukan? Tapi dokter itu tidak menyerang. Dia hanya berjalan melewatinya dan membanting pintu toko hingga tertutup. Klang! Dia berbalik dengan tenang. Tidak perlu panik, lalu dia melepaskan auranya. Udara menjadi berat dan menekan. Pupil Lela mengecil. Manusia super. Jika dia mau, dia bisa langsung menghancurkan senjatanya. Melihat tingkat 9 di Kota Tikus abu-abu, itu hampir mustahil. Dia menenangkan suaranya. Mengapa asosiasi dokter menugaskan seseorang sekuat ini ke tempat terpencil seperti ini? Dokter itu menggaruk kepalanya dengan santai. Di tanah tandus ini, tidak ada yang mustahil. Lalu, dia mengulurkan tangannya. Biar aku periksa kubisnya baik-baik. Lela ragu sejenak, lalu menyerahkannya. Dokter itu mengangkatnya dengan kedua tangan, mempelajari setiap daunnya. Segar, warnanya sempurna. Ini adalah kubis Cina asli. Suaranya merendah. Ini adalah keajaiban. Dia melihatnya seperti relik suci. Lela langsung ke intinya. Bisakah kita membahas pertukarannya sekarang? Peralatan dan serum. Dokter itu berdiri tegak. Jika kau berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk meminta harga yang keterlaluan, aku sarankan kau buang pikiran itu. Lela menjawab tegas. Tanah ini tidak bisa lagi menanam sayuran. Kau mengerti nilainya? Dokter itu mengangguk pelan. Yah, nilainya sangat besar, tapi aku tidak akan memerasmu. Lela menghela napas. Aku tulus. Aku ingin kesepakatan yang adil. Dokter itu tersenyum tipis. Dia menekan sebuah tombol. Sebuah kompartemen tersembunyi terbuka. Di dalamnya ada serum peningkatan, alat suntik, peralatan langka. Kalau begitu, aku juga akan menunjukkan ketulusanku. Dia menunjuk ke beberapa botol kecil. Serum peningkatan hingga tingkat 6. Dia mengangkat botol kecil lainnya. Ramuan penyembuh ini bisa menyembuhkan semua penyakit yang disebabkan oleh mutasi sel. Lalu, dia menunjukkan atraksi utamanya. Setelan baju zirah, bioserat karbon model terbaru. Mata Lela berbinar. Bolehkah aku mengambil semua ini? Dokter itu menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Kau hanya boleh memilih 2 item. Lela mengerutkan kening. Lalu kenapa menunjukkan baju zirah itu padaku? Dia menjawab dengan lancar untuk mempersiapkan transaksi kedua. Pajangan baju zirah itu ditarik kembali. Jika engkau mau baju zirah itu, bawalah lebih banyak kubis Cina dan sayuran lainnya. Jantung Lela berdebar kencang. Bagaimana dia tahu kalau dia punya lebih banyak? Dokter itu berbicara dengan tenang. Kubis ini terlalu sempurna. Itu membuktikan ini bukan suatu kebetulan. Sebuah faksi yang mampu menanam sayuran tidak akan hanya menghasilkan 1 kubis. Bukan, Lela berbohong dengan cepat. Ini tidak ditanam. Aku menemukannya di reruntuhan dari sebelum bencana besar. Dokter itu terkekeh pelan. Kau pikir reruntuhan bisa mengawetkan tepat 1 kubis? Kembalilah dan diskusikan dengan orang-orangmu. Bagimu, sayuran kurang berguna. Bagiku, baju zirah kurang berguna. Pikirkan baik-baik. Lela akhirnya mengangguk. Baiklah, dia berjalan menuju pintu keluar. Simpan baju zirah itu baik-baik. Aku akan kembali. Saat dia pergi, dokter itu bergumam pada dirinya sendiri. Aku kalah
dalam perebutan kekuasaan. Tapi mungkin aku menemukan berkah. Sebuah koneksi ke supermarket modern, dunia modern, lokasi pribadi. Sebuah truk pengiriman berhenti di sudut industri yang sepi. Tuan Chen, pesanan Anda. Chen mengamati area itu dengan cermat. Tidak ada kamera, tidak ada pejalan kaki, tidak ada pengawasan. Bongkar semuanya di sini. Dua pekerja pengiriman mulai menurunkan peti-peti daging. Seseorang bergumam, daging senilai 20.000 yuan. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Pekerja yang lebih gemuk menyela. Bukan urusan kita. Kerjakan saja tugasmu. Mereka selesai membongkar muatan dan pergi. Kalau butuh lagi, telepon saja kami. Truk itu pun melaju pergi. Chen menunggu sampai mereka pergi, lalu melihat sekeliling sekali lagi. Bagus, tidak ada kamera. Dia mengangkat tangannya. Cahaya keemasan menyala. Semua peti itu langsung lenyap, tersimpan di dalam cincin spasial. Dia menatap cincinnya sambil berpikir. Ini berhasil untuk sekarang, tapi tidak untuk jangka panjang. Dengan volume sebanyak ini, cepat atau lambat, pasti ada yang sadar. Kalau aku viral lagi, rahasiaku bisa terbongkar. Dia menghela napas perlahan. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Pabrik. Kalau aku sewa pabrik pribadi dan bekerja sama dengan perusahaan pengolahan makanan, pesanan dalam jumlah besar akan terlihat wajar. Selain itu, rantai pasokannya akan terlihat sah. Variasi produk bisa bertambah, dan kecurigaan pun berkurang. Senyum perlahan terkembang di wajahnya. Emas itu. Sementara, logistik makanan adalah kekuatan yang sesungguhnya. Teknologi masa depan adalah keunggulanku. Rencana besarnya ini berkembang, dan pemuda ini berpikir lebih jauh dari sebelumnya. Ekspansi di dunia modern dimulai. Chen memeriksa ruang penyimpanannya lagi. Berbagai pasokan melayang rapi di dalam cincin. Daging, sayuran, dan bahan kering diawetkan dengan sempurna. Dia tersenyum puas, lalu dengan santai mengeluarkan es krim. Dia merobek bungkusnya dan langsung menggigitnya. Sebanyak apapun makanan segar yang kusimpan, aku tak perlu khawatir busuk. Sistem pendingin cincin spasial ini memang terbaik. Saat dia sedang berjalan sambil makan es krim, teleponnya berdering. Dia menjawab, Tuan Chen, proses pendaftaran untuk Chen Yang Technology Company Limited sudah selesai. Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum. Oke, aku mengerti. Itu saja. Karier profesionalnya resmi dimulai. Di apartemen, dan An sudah dalam mode interogasi saat dia membuka pintu. Aku pulang, dan An menyambutnya dari dalam. Saat dia melangkah masuk, dan An menyipitkan mata. Tadi kamu buru-buru kemana? Chen Yang dengan santai duduk di sofa dan melipat tangannya. Apa kamu wawancara? Dia menjawab santai. Aku lupa memberitahumu, aku mendirikan perusahaanku sendiri. Jadi tidak perlu cari pekerjaan lagi. Hening, dan An perlahan berjalan mendekat. Kamu? Mendirikan perusahaan? Dia menyipitkan mata. Kamu pikir aku ini siapa? Anak umur 3 tahun? Dia berdiri sangat dekat. Sangat dekat. Wajah Chen yang memerah. Aku serius. Kampung halamanku kena gusur. Dia mengangkat jarinya secara dramatis. Pantas saja kamu tiba-tiba punya uang untuk mentraktir kami di Regal Grande semalam. Jadi selama ini kamu kaya raya ya? Dia menjatuhkan diri ke sofa di sampingnya. Kamu benar-benar beruntung. Keluargaku ada di kota kabupaten kecil. Kalaupun digusur, kami tidak akan dapat banyak. Dan An tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu menutupi hidungmu? Karena gadis itu terlalu dekat dan penampilannya sangat mempesona. Chen yang berdeham. Ngomong-ngomong, berapa gajimu sekarang? Tanyanya dramatis. Gaji bersihku sedikit di atas 5.000 yuan. Kalau perusahaan tidak menyediakan makan, aku bisa kelaparan di jalan. Dia bersandar lemas. Kapan? Ya, Dewi Fortuna berpihak padaku, biar bisa kaya mendadak. Chen yang tersenyum kecil. Kaya mendadak itu mustahil. Dia berhenti sejenak. Tapi, kalau kamu mau bergabung dengan perusahaanku, aku akan memberimu gaji 15.000 sebulan. Otak dan An langsung berhitung. Kalau aku menabung dengan cermat, aku bisa kumpulkan hampir 100.000 dalam setahun. Matanya mulai berbinar. Chen yang menyeringai. Jadi, itu artinya kamu setuju? Dia menjawab dengan ketus. Belum. Bagaimana jika perusahaanmu bangkrut dalam beberapa hari? Dia menodongkan pulpennya ke arah Chen Yong. Ceritakan dulu tentang situasi perusahaanmu. Dia mengangguk. Baru didaftarkan hari ini. Modal 1 juta, fokusnya game PC dan mobile. Dan Anne mendengarkan dengan saksama, lalu berkomentar belak-belakan. Perusahaanmu terdengar tidak meyakinkan. Selain uang, perusahaanmu tidak punya apa-apa. Perusahaan game butuh biaya riset dan pengembangan. Dan sebuah tim teknis. Chen yang tersenyum misterius. Justru itulah keunggulan kompetitif kita. Dia langsung berdiri. Tugas paling mendesak sekarang adalah mencari gedung kantor dan mengurus perizinan.
Lalu dia berjalan ke arah pintu. Chen yang berkedip. Kamu mau kemana? Dan An menatapnya seolah dia bodoh. Matanya hampir berkaca-kaca. Setelah Dan An pergi, dia bersantai di sofa. Lalu ponselnya berdering lagi. Dia menjawab, iya, aku mengerti. Selesai bicara, ekspresinya berubah muram. Tiba-tiba, Dan An masuk kembali. Kamu terlihat pucat. Apa terjadi sesuatu? Dia mengepalkan tangannya. Kakekku, kesehatannya memang selalu buruk. Dia baru saja didiagnosis menderita penyakit hati yang parah. Dokter bilang, waktunya mungkin hanya tersisa sebulan. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku harus pulang untuk menemuinya untuk yang terakhir kali. Ekspresinya langsung melembut. Cepat, pesan tiket paling pagi. Urusan perusahaan biar aku yang tangani. Dia menatapnya. Terima kasih. Wajahnya sedikit merona. Kita teman sekamar. Tidak perlu sungkan. Cepatlah pergi. Dia segera mengemasi tasnya, lalu menutup pintu di belakangnya. Saat dia berjalan pergi, tatapannya mengeras. Tidak, aku tidak akan membiarkan kakek pergi begitu saja. Dia teringat tanah terlantar, serum peningkat, ramuan penyembuh, dan asosiasi dokter. Pasti ada cara lain. Kiamat mungkin menghancurkan dunia. Tapi bisa jadi ini juga kesempatan untuk menyelamatkan satu nyawa. Berikutnya, stasiun kereta cepat di Jing. Chen yang sedang berdiri di dalam stasiun. Tiba-tiba, seorang gadis cantik melihatnya dari kejauhan. Dia menatapnya lekat dan berkata, Chen Yang, itukah kamu? Gadis cantik itu bernama Churen. Dia adalah teman sekelas Chen Yang. Dia menghampirinya dan menyapa dengan suara lembut. Ternyata benar kamu. Aku tidak menyangka bisa bertemu teman sekelas lama di sini. Kalau dipikir-pikir, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu ya. Apa kamu mau kembali ke Kota Wangi? Chen yang mengangguk. Iya, saat itu terdengar pengumuman dari stasiun. Perhatian para penumpang, pemeriksaan tiket kereta Anda akan segera dimulai. Chen yang menatap Churen dan berkata, ayo berangkat bersama, kita bisa mengobrol di perjalanan. Churen mengangguk. Baiklah, mereka berdua pun berjalan bersama. Setelah berjalan beberapa saat, Churen bertanya, kursimu di mana? Aku bisa tukar dengan orang di sebelahmu. Chen yang terlihat sedikit gugup. Dia melihat tiketnya dan berkata, aku beli tiket ini mendadak, jadi hanya tersisa kelas bisnis. Churen sedikit terkejut. Dia tahu kondisinya sedang tidak baik. Oh, begitu. Dia memaksakan seulas senyum. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengobrol lagi setelah sampai di Wangi? Chen yang langsung mengerti. Dia tidak mampu membeli tiket kelas bisnis. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Tidak perlu. Aku ada cara. Churen terlihat bingung. Maksudmu? Chen yang berjalan menuju meja petugas? Tunggu sebentar. Churen mencoba menghentikannya. Kamu mau kemana? Tapi Chen yang tidak berhenti. Dia menghampiri petugas kereta dan bertanya, halo, permisi. Apa masih ada kursi kosong di kelas bisnis? Petugas itu menjawab dengan sopan. Iya, Pak. Dari 4 kursi kelas bisnis di baris Anda, hanya tiket Anda yang terjual. Mendengar itu, Chen Yang merasa lega. Kalau begitu, tolong bantu upgrade tiket untuk teman saya ini. Biayanya saya yang tanggung. Saya mau kursi di sebelah saya. Begitu Churen mendengar ini, matanya langsung berbinar. Petugas itu mencetak tiket dan memberikannya pada Churen. Ini tiket Anda. Mohon disimpan baik-baik. Setelah mengambil tiketnya, Churen sangat senang. Dia mendekati Chen Yang, hampir memeluknya. Terima kasih, Chen Yang. Tubuhnya yang lembut menyentuh lengan Chen Yang sekilas. Wajah Chen Yang sedikit memerah. Churen menyadarinya dan bertanya, kenapa? Chen Yang cepat-cepat membuang muka. Bukan apa-apa. Sama-sama. Di dalam kereta, mereka berdua duduk bersebelahan di kelas bisnis. Churen melihat sekeliling dan berkata, ini pertama kalinya aku naik kelas bisnis. Ternyata jauh lebih luas daripada kelas biasa. Lalu dia menoleh dan bertanya, ngomong-ngomong, bukannya kamu kerja di Dijing? Kenapa tiba-tiba pulang ke Wangi? Chen yang menghela napas panjang. Kakekku sakit. Churen menepuk bahunya dengan lembut. Jangan terlalu khawatir. Pengobatan sekarang sudah sangat canggih. Beliau pasti bisa sembuh. Chen yang tahu kondisi kakeknya yang sebenarnya. Dia tahu waktu kakeknya tidak banyak lagi. Tapi dia tetap mengangguk. Ija. Lalu dia balik bertanya, bagaimana denganmu? Kenapa kamu datang ke Dijing? Ekspresi Churen menjadi sedikit muram. Aku datang untuk mencari mitra bisnis bagi pabrik ayahku. Chen yang teringat sesuatu. Aku ingat ayahmu punya pabrik makanan kan? Churen mengangguk. Iya, sayangnya dalam 2 tahun terakhir ini, orang-orang lebih percaya pada merek besar. Jadi, keadaannya agak sulit. Sekarang pabrik terus merugi, dan kami hampir tidak bisa membayar gaji karyawan. Mendengar ini, sebuah ide muncul di benak Chen Yang.
Kebetulan dia juga sedang butuh pabrik makanan. Dia berpikir, ini kesempatan bagus. Aku memang sedang mencari pemasok makanan untuk kerjasama jangka panjang. Bukan cuma bisa membantu teman lama. Aku juga bisa memanfaatkan ini untuk memperkuat timku di tanah terlantar secara bertahap. Dia menatap Churen dan berkata, mungkin aku bisa membantumu. Churen terkejut. Membantu? Bagaimana caranya? Chen yang menjawab dengan tenang. Aku kebetulan sedang mencari pabrik makanan untuk diajak kerjasama dan menandatangani kontrak. Pasokan jangka panjang. Mata Churen berbinar cerah. Benarkah? Tentu saja. Tapi aku perlu survei dulu. Churen menyahut. Tidak masalah. Lalu dia bertanya dengan penasaran. Tapi, bukankah kamu juga baru lulus sepertiku? Kenapa kamu bisa butuh pasokan sebesar itu? Chen yang menjadi sedikit salah tingkah. Dia tak mau jujur. Jadi dia bilang, aku buka perusahaan sendiri. Rekan bisnisku kebetulan butuh sesuatu di bidang ini. Churen mengangguk. Kalau begitu, ayo kita tukar kontak. Boleh. Mereka pun bertukar kontak. Tak lama, mereka sampai di kota Wangai. Chunyan menyetop taksi dan membuka pintunya. Aku harus menemui kakekku dulu. Soal pemeriksaannya, mungkin harus tunggu beberapa hari lagi. Churen mengangguk. Oke. Dia pun masuk ke taksi dan pergi. Churen melambaikan tangannya. Sambil melihat taksi itu menjauh, dia berpikir, aku tidak menyangka bisa bertemu Chingen dan dia benar-benar membantuku. Apa ini takdir? Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di sampingnya. Ternyata, ayahnya ada di dalam. Sini, masuk, sapanya sambil tersenyum cerah. Iya ya, dia pun masuk ke mobil. Ayahnya menatapnya dengan serius. Gimana soal kerjasamanya kali ini? Jawabnya, ada satu kabar buruk dan satu kabar baik. Ayahnya mengernyit. Kabar buruknya apa? Aku tidak dapat rekan bisnis di Daijing. Lalu, kabar baiknya? Kabar baiknya, aku ketemu teman sekelasku dulu Qingyan di kereta. Dia kebetulan punya orderan besar. Katanya, dia mau ke pabrik untuk cek barangnya beberapa hari lagi. Ayahnya terlihat agak khawatir. Teman sekelas lama, hati-hati. Jangan-jangan penipu. Kamu harus waspada. Dan dengan kalimat itu, videonya berakhir. Kalau kalian mau nonton lanjutannya, video ini harus dapat setidaknya 5.000 suka dan 100 komentar. Baru setelah itu, lanjutannya akan dirilis. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Yeda Maro.